akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan berdoa dan doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang berkata baca sebelumnya, pada hari yang indah ini sudah kami mengucap syukur kepada-Nya bersama dengan orang tua yang milik kami boleh bersama ikut bersama untuk mensosialisasikan program sekolah di acara 2023-2024 ini. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta dengan para wakil, demikian juga orang tua yang hidup untuk mendengarkan dan memperhatikan program sekolah ini, sehingga setiap nanti apa yang disampaikan melalui sosialisasi ini Tuhan boleh menjadi sesuatu hal yang memajukan prestasi, memajukan kemampuan dari putra putri kami semuanya yang belajar di SMA Dewasa satu ini. Bapak dibilang juga, akhirnya jalannya kegiatan sosialisasi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam pengawasannya. Biarlah Bapak yang berkualitas mengerti sekolah kami saat ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman kita. Biarlah Bapak Yesus hadir di sini untuk mengisi setiap pelajaran hati kami, sehingga kita berusaha kita dengan pemikiran terpujilah kepada Allah kami pada nama yang terakhir itu keterangan karena anak kita waktu kami. Terima kasih Bu Ani. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Sehat ya? Itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita setiap hari adalah sehat. Kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya di sini akan sedikit menyampaikan firman Tuhan untuk dapat kita jadikan landasan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Dan bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Amsal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 17 ini mengatakan bahwa mendidik anak adalah menjadi pekerjaan utama bagi setiap orang. Jadi pendidikan anak kita sebenarnya dimulai dari rumah. Mendidik anak yang baik dengan disiplin yang baik, yang penuh kasih sayang dan membawa dampak dan manfaat bagi keluarga itu sendiri. Didikan yang baik akan menjadi pola hidup anak baik, di mana anak-anak nantinya akan hidup baik di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di gereja, dan mungkin saat ini berada anak-anak di sekolah ini. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, anak adalah manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang sudah dititipkan pada Bapak Ibu semua yang untuk dapat dididik. Anak pertama-tama merasa apa yang dilihatnya di rumah, dan jika kita sebagai orang tua bertingkah laku baik, maka anak kita juga akan melihat apa yang kita lakukan. Dan jika kita jika anak kita meniru kehidupan kita, ya, jadi dalam kehidupan kita pasti anak-anak itu juga yang ditiru adalah kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak akan meniru kebaikan kita, anak-anak akan meniru apa yang kita
sehari-hari. Untuk itu, anak-anak perlu melihat dari Bapak Ibu semua, ya, contoh atau teladan yang baik dari Bapak Ibu semua. Jadi teladan yang baik itu sebenarnya dimulai dari rumah. Bapak Ibu, untuk mendidik anak di zaman sekarang ini mungkin tidak mudah ya, karena anak-anak sekarang ini sudah hidup di zaman yang yang lebih maju dibanding dengan kita semua pada waktu dulu ya. Baik itu kemajuan teknologi ya, kemudian juga pengaruh pergaulan di luar yang semakin besar, dan mungkin orang tua yang saat ini kebanyakan adalah harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi untuk mendidik anak itu memang bukan hal yang mudah. Nah, apa syaratnya supaya kita bisa mendidik anak dengan mudah di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah perkembangan zaman yang seperti saat ini kita lihat? Kita kembali kepada komunikasi kepada anak-anak kita. Bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak kita? Anak-anak kita perlu perhatian dari kita semua, ya. Jadi kita perlu mengetahui anak-anak saat anak-anak kita mengalami mungkin kesulitan. Kemudian kita perlu mengetahui pandangan dari pikiran mereka. Kemudian tugas kita sebagai orang tua ketika melihat anak-anak itu sudah berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, maka kita juga perlu meluruskannya. Nah, itulah ya, di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 7 nanti dikatakan bahwa sebenarnya mendidik anak itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan itu, di mana kita dapat mendidik anak kita? Ya di rumah kita, di dalam perjalanan mungkin, kemudian misalnya pada saat berbaring, menjelang tidur, dan waktu ia bangun. Jadi intinya mendidik anak dimulai dari keluarga, dan itu dilakukan dimanapun juga, tidak di rumah tapi dimanapun juga. Nah, apa yang akan kita petik ketika kita memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak kita dari rumah? Ya. Di sini dikatakan, didiklah anakmu, maka dia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apa teman-teman mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, anak akan memberikan ketenteraman bagi kita. Yang kedua, anak akan mendatangkan sukacita bagi kita. Nah, silakan Bapak Ibu mempelajari ketika kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa was-was pada anak-anak kita ketika kita istilahnya bahasa Jawa ngecolke itu ya. Itu apa aja? Ya, kita anak-anak kita berada di luar lingkungan, berada di luar rumah, kita tidak akan merasa takut, ya, karena kita sudah memberikan dasar yang baik pada mereka dan memberikan doa yang terbaik bagi mereka. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jadi mendidik itu dimulai dari rumah. Nah, bagaimana dengan kita semua saat ini yang hadir pada pagi hari ini? Ini juga menjadi salah satu bagi tugas kita untuk memberikan bekal bagi anak-anak kita
untuk anak-anak dapat mencapai cita-cita dan tujuan mereka, maka perlu juga pendidikan secara formal. Oleh karena itu, mari pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak dimulai dari rumah dan kemudian di sekolah. Itu yang hanya sebagian kecil saja waktu yang ada di sekolah itu. Jadi kita perlu saling bekerja sama di dalam mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu pada masa yang akan datang menjadi anak-anak kebanggaan kita semuanya. Ya. Jadi mari kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dengan sekolah, maka Tuhan akan berkati kita semua. Tuhan akan berikan kepada kita semua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk renungan pada saat ini. Jadi yang terpenting Bapak Ibu, bahwa mendidik anak itu tidak mudah. Jadi memang harus dimulai dari diri kita sebagai orang tua, menjadi contoh dan teladan yang baik, dan juga kita memberikan bekal kepada anak-anak kita untuk dapat mencapai cita-cita dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk menempuh studi, ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan anak-anak Ibu di SMP Widya Wacana 1 Surakarta ini. Semoga dengan kerjasama yang baik dari kita semua, anak-anak kita akan berhasil dalam kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan rendah hati, kami mengucap syukur kebaikan-Mu Tuhan, juga firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami menjadi dasar bekal bagi kami, untuk kami mendidik anak-anak kami, untuk mewujudkan apa yang menjadi pengharapan cita-cita anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dari-Mu di saat kami mengadakan pertemuan orang tua pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti agar diberikan kelancaran, dan Ibu Dewi yang nanti akan menyampaikan materi, kami semuanya Tuhan bisa memberikan yang terbaik sehingga terjalin komunikasi dua arah, sehingga menjadi pengharapan kami untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi SMP Widya Wacana ini akan dapat terwujud. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ratna yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kami serahkan ke Bu Siska. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih juga Bu Ratna. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Baik, terima kasih kami ucapkan karena Bapak Ibu sudah bersedia dan berkenan hadir memenuhi undangan kami. Sepertinya ini tidak hanya wali kelas 9J. Sebenarnya hari ini undangannya khusus untuk kelas 9, tapi karena kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang kelas 7 dan 8 belum hadir, sehingga kami juga hadirkan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja karena waktu kita hanya sampai jam 9, jadi waktu akan saya serahkan kepada Ibu Dewi yang akan menjelaskan tentang program sekolah di tahun pelajaran 2023-2024. Mohon Dewi. Terima kasih Bu Siska. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Kalau anak-anak sering kita afirmasi, semangat pagi, yes. Gitu semangatnya anak-anak. Ibu-ibu, bapak juga perlu diafirmasi. Kadang-kadang kita perlu loh mengafirmasi diri, ya enggak? Setuju ya Bapak Ibu? Ya kan? Wah, kalau mengikuti tekanan pekerjaan, kemudian kebutuhan, nanti kita akan mengkerucut ya langsung. Ya sama Bapak Ibu, saya juga orang tua, kita sama-sama dalam pergumulan mendampingi putra putri kita. Ya, semangat pagi selalu harus kita afirmasi dan kita selalu semangat pagi. Baik, saya mau tahu dulu Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, selamat datang Mbak Suki, selamat datang kepada semua para orang tua. Ini rekan guru, karena putranya juga ada di sini. Putra ya Pak ya? Putra kelas 9. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu semua
semua. Mungkin ada dari komite yang hadir. Pak Cucu di mana ya? Wah, Pak Cucu. Justru selamat datang juga Pak Cucu, ketua komite yang sedang tidak mau diakui menjadi ketua komite. Mohon bercanda Bapak Ibu. Sedang demisioner, SK-nya selesai. Jadi memang dia sedang demisioner jadi ketua komite. Beliau akan ada rapat berikutnya, nanti ada rekrutmen kembali baru untuk komite. Nanti akan saya sampaikan di akhir. Baik, Bapak Ibu, boleh saya tahu yang kelas 7 ada? Wah cukup lumayan banyak. Kelas 7, kelas 8? Wah ada juga. Nah sisanya pasti kelas 9 ya. Tidak usah saya suruh angkat tangan. Apalagi angkat tangan dua-dua. Ya Bapak Ibu, baik. Kalau begitu saya akan sampaikan dari awal Bapak Ibu, tapi saya nanti akan singkatkan saja biar tidak terlalu lama. Karena saya ada kaitan juga dengan Jawa Pos dari liputan karya anak sekolah inovasi, inovasi karya ilmiah. Ini tadi dasar kita, tentu dasar kita ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Bedanya mengajar dan mendidik itu apa Bapak Ibu? Kemarin Pak Dwi bawa renungan di awal tahun kepada kami para guru-guru cukup bagus ya. Beda mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu hanya just transfer materi, mengajar itu hanya transfer materi, pelajaran, teori, mudah. Indikatornya jelas, ada alat ukurnya, strateginya ada, modulnya ada, alat dukungnya, support sistemnya ada. Tapi kalau mendidik itu bicara sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, mendidik itu di dalamnya ada value, ada nilai-nilai kehidupan yang kita taruh di sana. Maka kalau menjadi guru hanya sekedar mengajar, tidak bisa jadi guru. Saya selalu bilang begitu sama teman-teman, termasuk diri saya, karena saya juga mengajar. Ya, kalau hanya mengajar mudah, jelas, nggak melibatkan rasa di situ nggak masalah. Tetapi kalau mendidik itu ada mengajar, tapi juga ada penerapan, ada model, ada role model, ada sebuah namanya keteladanan, ada nilai-nilai keteladanan, ada nilai, ada value yang kita berikan kepada anak. Nah, SMP Widawacana 1 ini bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ketika mendidik, pasti saya yakin dalam proses perjalanannya ada namanya gesekan, ada namanya benturan, namanya aja nilai yang dibagikan. Ada satu anak yang lahir dengan nilai-nilai, mohon maaf. Ada satu anak mungkin yang dilahirkan dengan nilai-nilai yang kabur, yang kurang jelas. Tadi firman Tuhan memberikan kita sebuah kepastian, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kenapa Amsal tidak menulis ajarlah anakmu, tetapi dia menggunakan kata didiklah. Bapak Ibu dalam mendidik tentu ya. Kami ini jadi guru sudah puluhan tahun. Ada benturan nilai kadang. Ketika kita mendidik anak-anak kita dan dia membawa budaya didikan dari keluarganya, contoh karena anak mungkin sudah terbiasa dilayani, ketika di sini kami mandirikan, anak protes karena nggak pernah merasakan namanya didikan kemandirian di sekolah di rumahnya, karena orang tuanya mungkin punya latar belakang mampu sehingga diserahkan semua pendidikan kepada mbaknya. Datang ke sekolah mbaknya pun kadang ikut. Dulu ada itu mbaknya sampai masuk kelas pakai sepatu nggak bisa, pakai baju nggak bisa, sudah SMP. Ada benturan nilai. Tapi karena kami harus mendidik, kami harus tetap tanamkan. Suatu saat someday orang tua nggak bisa mengikuti kemanapun anak kita pergi. Mau kita jagai dengan apa Bapak Ibu? Gak ada sekarang yang bisa menjagai anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita kecuali doa-doa kita dan pendidikan yang benar. Yang dimulai dari kapan? Sekarang. Sebetulnya dari dulu, ketika kita sudah melahirkan dia, kita harus didik dia dengan benar. Tetapi kadang-kadang dalam proses perjalanan ada saja yang merintangi dalam kita mendidik, mendampingi putra-putri kita. Contoh, pengalaman-pengalaman luka batin, keluarga yang tidak utuh kembali dalam tanda kutip karena persoalan-persoalan yang kami tidak mau intervensi apapun latar belakang anak-anak kami tetap memandang mereka menjadi pribadi yang istimewa buat kami. Maka kami nggak lagi pernah, begitu pemahaman kami sudah dibongkar, mindset paradigma baru dibongkar, guru tidak lagi membentak ketika anak salah.
Ketika kita harus memilih terpaksa membentak pun, setelah membentak pun kita akan beri dia pengertian. Nak, kenapa terpaksa ibu harus membentak? Ada ruang diskusi. Karena anak-anak kita ini bukan lagi anak-anak generasi dulu, Bapak Ibu. Kami ini sering sekali dicurhati anak-anak. Aku sebelah sama mama lah, kenapa? Ya mama kalau pernah gini, kamu nggak kayak mama. Dulu mama nggak kayak ini. Dulu lagi. Bosan butuh dari kata dulu, katanya gitu. Anak sekarang, oh ya, lah mau gimana? Ya kan udah modern, mama yo harus sekolah loh, gitu. Oh ya, mama harus sekolah ya. Iya loh, kan harus diikutin. Ibu ngomong gitu, mama nggak mudeng gitu. Lah mama mau gimana? Mama ini bagus terus. Bener apa salah itu? Ya memang bener ya, salah. Kalau kita longgarkan nanti dia sampai Bapak Budi juga Bapak mau lulus KKM, yang penting punya life skill, itu juga salah. Maka kita akan bersama-sama membuat sesuatu yang baru. Bapak Ibu, visi misi sekolah kami bergerak. Juga sudah dicoba dulu, sekarang dan selamanya Tuhan Yesus sudah berubah, visinya juga tidak berubah, tidak. Karena visi sekolah itu yang menghidupi program-program sekolah. Maka ini visi sekolah kami setelah kami melakukan brainstorming. Kami duduk bareng, melakukan refleksi, apa sih ya yang kurang dari pembelajaran kita kemarin. Kemarin adalah unggul dalam pengetahuan, santun dalam sikap, dan peduli lingkungan berdasarkan iman dan kasih. Karena Kemendikbudristek kembali mengeluarkan dan mewajibkan sekolah-sekolah terus bergerak menuju IKM, implementasi kurikulum merdeka, dengan profil pelajar Pancasila, mendidik, membentuk, menciptakan profil pelajar Pancasila, maka kami terus bergerak. Visi sekolah harus menghidupi dan menjadi pendukung support system bagi tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya, holistik, Bapak Ibu. Gak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Karena zaman sudah semakin gila, zaman sudah semakin luar biasa. Apalagi namanya teknologi, ya. Sekarang sudah tidak 4.0 lagi, tapi sudah 5.0. Sudah generasinya anak kita sudah 5.0. Bahkan ini sudah muncul 6.0, 4.0 aja isunya sudah era disruption. Era disruption tahu Bapak Ibu, tulisan Bapak Rena Kasali, seorang pengusaha yang sukses, motivator juga, yang menulis era disrupsi itu ngeri sekali saya sempat-sempatkan beli buku di Gramet era disrupsi, saya baca Bapak Ibu. Dimana kalau kita nggak punya nilai lebih dalam diri kita ini bisa tergeser dengan yang namanya mesin, robot, dan teknologi. Apa sih yang membedakan manusia dengan semua teknologi itu? Attitude, integritas, dan karakter. Maka sekarang semua sekolah berbondong-bondong bagaimana membuat program-program sekolah yang seimbang, holistik, ya. Soft skill-nya juga dibentuk, kemampuannya secara knowledge-nya dibentuk, life skill-nya juga dibentuk, sehingga anak-anak kita ini menjadi pribadi yang utuh, yang holistik. Kalau maaf, orang tua hanya berpedoman pada nilai yang tertulis di angka rapor, yang penting pokoknya 100 misalnya. Mama malu loh, SD TK kamu nggak pernah loh dapat nilai jelek. SD itu nilaimu selalu 100 loh, 98, 99, 100 kurang sedikit. Pokok SMP bijimu udah dijelek. Itu sudah tidak lagi relevan Bapak Ibu dengan sekarang. Kenapa? Tadi saya bilang, karena pembelajaran kita sekarang sudah holistik. Assessment kita, penilaian kita oleh Pak Nadiem Makarim diberi dasar tahun yang terakhir baru keluar, tahun nomor 22 dari Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021. Assessment kalau situ saya pelajari, wow. Itu student center semuanya, gak ada yang teacher center. Maksudnya apa Bu Dewi? Gak ada lagi yang teacher center, itu artinya tidak lagi guru itu dominan di dalam assessment itu. Guru hanya menilai secara proses dari apa yang dimaui anak untuk dikerjakan. Maka disebut kurikulum merdeka. Sekali lagi, kata merdeka ini juga perlu kita pahami menjadi pemahaman yang benar. Karena kadang kata merdeka ini kalau tidak benar kita menerimanya juga bisa disalahartikan. Beberapa waktu lalu saya juga sempat menerima protes dari anak-anak. Gara-gara
tentang fasilitas. Bu, katanya IKN itu sekolah menjadi fasilitator. Lah masa itu suruh beli itu sendiri, praktek ini beli sendiri. Rupa-rupanya anak-anak mengartikan kata fasilitator sekolah dan guru sebagai fasilitatornya belum tepat. Kami undang mereka, kami beri mereka edukasi. Lalu akhirnya mereka mengerti, oh artinya fasilitator itu, guru itu menjadi pendamping ketika kita melakukan sebuah proyek proses pembelajaran. Guru akan menjadi fasilitas kekurangan apa yang kamu butuhkan, informasi apa yang kamu butuhkan. Bukan terus kalau fasilitator terus gurunya menyediakan kabeh. Bu, untuk ini gurunya kok kena gurunya tombok. Enggak ya. Anak-anak kamu kritis, pintar-pintar, tapi harus dibimbing, diarahkan. Pintar boleh nak, tapi tetap harus beretika, takut akan Tuhan, rendah hati, hormat kepada orang tua. Saya sama anak saya itu saja mungkin bacaannya sekarang lebih banyak anak saya Bapak Ibu. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, sepintar apapun kamu, setinggi apapun jabatanmu, nanti suatu saat sebesar apapun gajimu, kamu tetap lahir dari seorang ibu. Kamu tetap terbentuk menjadi pribadi dari seorang ayah dan ibu. Hormati. Karena teman-teman juga bilang panjang umur, sukses hidupnya, bahasa sederhananya itulah Bapak Ibu. Nah itu kami sekarang ubah visi kami, unggul dalam mewujudkan komunitas pembelajar. Karena di dalam IKN semua warga sekolah harus menjadi komunitas pembelajar yang dibelajari, yang belajar. Bapak Ibu jangan kaget, menurut Kemendikbud Parangana, keberhasilan sebuah pendidikan itu bukan hanya ditentukan oleh sekolah kayak kita dadaki baju. Ibaratnya baju anak kita biasanya kasih analogi aja. Bahwa tukang jahit, udah Bu Pak, modelnya gini yang bagus ya Bu, harus pas dengan badan saya, bla 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 bla. Nanti nggak benar kita mana-mana dulu, ini saya udah bilang Bu, sini saya itu agak sekali kok nggak kurang pas, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Dulu mungkin iya, tapi sekarang nggak bisa. Karena menurut IKN Kemendikbud keberhasilan pendidikan didukung oleh 5 unsur. 1. Pelajar itu sendiri, siswa kita, anak-anak kita yang kedua adalah pendidik, guru, lalu tenaga kependidikan, lalu masyarakat dan orang tua. Masyarakat bicara mitra jejaring. Ada 5, ya. Jadi ada 5 Bapak Ibu, diingat-ingat loh ya. Jadi bukan hanya sekolah yang membuat anak kita berhasil. Jadi kalau masih ada orang tua tiba-tiba ketika anaknya membuat satu kesalahan atau mungkin dia tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, terus ada orang tua yang melakukan luas, sekolah yang jelas kita cetolnya anak udah kayak gini. Halo Ibu Bapak, yuk tenang dulu, refleksi dulu, yang salah ada di mana. Tadi Bu Ratna bilang dalam penulangan, karena sekolahnya hanya sekian persen, selebihnya anak kita itu dipengaruhi oleh tadi. Ada lingkungan, ada role model pendidikan orang tua yang kita nggak tahu sebelumnya seperti apa. Kami jadi guru sudah lama Bapak Ibu, melayani anak segala macam bentuk itu. Kami itu kalau ada masalah kasus, kami lihat dulu. Biasanya kami buka CPR. CPR itu personal record ya, catatan personal record anak. Kami punya personal record anak-anak, catatan anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9. Dia pernah sakit apa, keluarganya bagaimana, mereka rumahnya seperti apa, semua everything about my student. Semua tentang anak-anak kami punya data itu. Nah, biasanya kami lihat, oh kenapa ya anak ini emosinya kok nggak terkendali. Kami biasanya lihat latar belakang. Kita lihat dulu keluarganya biasanya. Jadi karena anak itu, mohon maaf Bapak Ibu, anak memang merepresentasikan keluarga. Meskipun penelitian ini tidak 100%, tapi sudah melampaui 70%. Anak itu adalah representasi keluarga. Ketika setiap hari kita menanamkan, mengafirmasi kepada dia hal-hal yang negatif, saya yakin anaknya akan tumbuh menjadi anak yang insecure, tidak mudah percaya diri. Jadi hati-hati Bapak Ibu mulai sekarang. Hati-hati dengan semua yang kita katakan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini generasi Z, multitasking, bisa menangkap dengan cepat semua informasi dan apapun yang kita katakan. Dan itu bisa berbalik menyerang kita ketika kita tidak bijaksana mengatakannya. Karena itu penting menjadi komunitas pembelajar semuanya. Yang belajar bukan hanya guru, orang tua juga harus menjadi komunitas yang belajar supaya kolaborasinya, energinya ketemu Bapak Ibu. Kami di sekolah
seperti ini lalu di rumah longgar juga nggak akan ketemu. Ibaratnya kata gitu tidak cepat nanti golnya. Tapi ketika semua komponen komunitas tadi itu menyatu, ini anak pasti akan dahsyat munculnya, cepat dan pasti jadi. Menjadi komunitas pembelajar yang berbudaya. Di dalam kata berbudaya itu adalah rangkuman dari visi kami sebelumnya. Ada attitude di situ, attitude, etika. Maka kami rubah salam kami sekarang bukan lagi 3 salam. Dulu kan 3 salam, senyum, sapa, salam. Sekarang sudah 5 salam. Ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Karena apa? Karena dari hasil temuan. Jadi visi ini bukan lahir tiba-tiba boleh masing APP ya, bukan. Karena visi ini lahir dari sebuah pengamatan, refleksi, brainstorming, masukan, ide-ide dan sebagainya. Ada anak, selamat pagi Bu Siska, selamat pagi Pak Dwi, ada anak model itu. Nah, ya ulangi. Wah, lebih enaknya begini loh. Bu Siska aku bersombong. Ini misalnya Bu Siska jalan yuk, aku ya jalan, aku murah Bu Siska, murah gede, di sini oke. Bunda sini, ini Bu Siska jalan yuk. Selamat pagi Bu Siska, gitu. Ada anak muda gitu. Nah, berhenti dulu dong, jangan diganti ya. Selamat pagi Bu Siska, itu dulu kalau sebelum pandemi. Kalau sekarang kan boleh salaman. Itu tergantung ya. Ada anak yang salamnya itu sesuai kesepakatan. Ada anak yang sukanya gini, ada anak yang sukanya gini. Tidak apa-apa. Anak zaman sekarang ada yang gini seperti yang salam. Pusing sampai terus rapopo. Daripada tidak dikasih akomodir, wah anak kita tuh semua gini-gini kan ya kan? Gak apa-apa ibu, pola-polanya gak apa-apa asal jadi ganti dan di dalam rumah. Kalau itu juga berjalan tuh joget-joget, nah itu loh perlu kita kasih diskusi. Kamu kenapa? Viral, biar viral, ya viralnya ada caranya. Nanti ada ekstrakurikuler yang mengajari di sini. Kita ajar itu berhenti, kasih salam seperti itu. Jadi kita tambah sopan dan santun. Terus kemudian cerdas, nek berbudaya, toh tapi orang pintar anak kita ya sakit. Nanti dia akan mudah dibohongi, tidak survive, tidak fit, tidak tangguh orang pintar soalnya. Maka dia juga akan menjadi pribadi yang cerdas. Pribadi yang punya banyak literasi, jadi pribadi yang mau belajar, cerdas ini menjadi pribadi yang cerdik, tapi Tuhan bilang tulus seperti apa. Itu ajaran Tuhan loh ya, bukan ajaran saya Bapak Ibu. Berkebinekaan global ini yang menjawab tantangan zaman. Karena anak sekarang itu anak-anak teknologi semua. Mereka harus kita siapkan seiring dengan perkembangan teknologi. Maka sekolah juga sekarang tidak menaifkan pembawa handphone, tapi dengan aturan atau regulasi yang jelas. Ya, saya sedih kalau masih kadang terima komplain dari orang tua. Saya pernah ditelepon orang tua. Ibu sekolahnya kolot katanya gitu. Ini tahu-tahu dia mau bilang selamat siang Bu, apa dijawab dulu. Tahu-tahu telepon, halo Bu Dewi ya? Ibu sekolah ibu itu kolot kan gitu. Kaget saya. Nah ya etikanya orang telepon lah, halo Bu, selamat siang, saya Bu Vera, orang tua siapa gitu. Halo Bu Dewi sekolah ibu kolot katanya. Nah kenapa Pak? Kolot apa kolor Pak? Kolot. Saya juga mau tegang kok Bapak Ibu ya, harus kaget dulu soalnya. Ya kenapa Pak? Masa Bapak Ibu nggak bisa, nggak boleh? Saya kerja Bu, waktu juga sekarang Bapak. Oh ini orang tua pengen mendengarkan saya. Dengarkan dulu, udah selesai. Dan sekarang Bapak mau apa? Anak saya mau diizinkan bawa handphone. Oke, anak Bapak kelas berapa? Katanya, baik Pak. Pak nanti saya koordinasikan ya sistemnya kami. Mas jangan, dijelaskan aja sekarang. Begitu Bapak udah sabar yo. Baik Pak, baik. Saya jelaskan Bu. Saya jelaskan sabar, kita sabar nggak apa-apa. Orang tua kan ada tekanan pekerjaan ya. Dah kita misalnya jadi tukang tempat sampah ya Bu. Soalnya memang gue suka macam-macam. Tapi nggak apa-apa, kami benar-benar tulis melayani. Selesai kok akhirnya, paham? Nggak apa-apa bawa handphone. Pak Dwi ini sudah mulai modern. Kesiswaan sudah mulai modern ini. Sudah boleh bawa handphone. Apa? Yang mendukung pembelajaran sudah diizinkan, tetapi diatur regulasinya. Maka kita buatkan box kotak handphone. Di kelas itu ada box kotak handphone. Jadi ketika pembelajaran dimasukkan ke dalam kotak. Kalau sudah selesai dimasukkan ke dalam kotak, tidak dipegang terus. Nah, yang menjadi masalah ketika anak itu kesadarannya belum ada dulu. Kita jaganya kayak gitu. Apakah pernah Bu
usaha bulanan ada. Segala mulai gune dipoto. Aduh, ini bocah koyo ngono yo. Iki mau foto aja. Koyo iseng men gitu. Giliran gak boleh bawa handphone, gurune digambar. Wah, aduh, di bawah. Gak apa-apa, itu kreatif ibu-ibu. Maka nanti ada ekstra mural, lukis, lukis yang unik-unik tadi. Itu Bapak Ibu, berkebudayakan global dan peduli lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak udah dengar semua ya, udah baca koran, udah lihat ngepoin YouTube kita, status Instagram kita dan sebagainya. Kita menjadi sekolah terbaik 1 tingkat provinsi sekolah adiwiyata. Boleh tepuk tangan ya. Apakah itu karena kami? Jelas tidak. Tadi keberhasilan didukung 5 unsur tadi. Kami dibantu 5 unsur termasuk komite membersamai kami, Pak Cucu membersamai kami di sekolah adiwiyata. Sampai komite itu Bapak Ibu koyo artis. Ya Pak Cucu ya. Dalam 1 hari syuting ganti baju kan 5 saya artis Pak Cucu. Ganti baju itu bisa berkali-kali. Bu Marida ya Bu. Bu ini tag apa lagi Bu? Oh ini tag Bu, tag apa? Ya ganti baju lagi. Iya Bu, ganti baju lagi. Bapak Ibu nanti lihat videonya. Videonya itu kan kayaknya harinya berbeda ya, padahal itu 1 hari toh. Hari ini ganti-ganti, minggu beda-beda. Bu itu berarti pembohongan, bukan pembohongan. Karena kami nggak tahu, kami sudah melakukan tapi tidak ada dokumentasinya. Nah ini salah. Karena ternyata oleh provinsi instrumen itu penting. Meskipun sudah dilakukan secara fisik ada tanda tangannya, tapi bukti fisik gambar harus ada. Saya jadi teringat, oh kamera sudah terpasang. Saya sekarang agak teliti, bukan agak teliti, sudah teliti. Kamera tolong pasang ya. Ini semua kita terekam Bapak Ibu, terekam kamera. Ini kalau ada apa-apa, ada pertanggung jawabannya. Ada foto-foto, ini foto belum loh ya. Kalau diingatkan DPR untuk foto. Nah itu Bapak Ibu berlandaskan iman dan kasih. Ini adalah iman kita, dasar iman kita yang harus kita tonjolkan. Next Bu, langsung ke materi ya. Oh ya, selesai dulu PPT boleh. Nah profilnya ini sebenarnya sudah profil pelajar Pancasila. Ini output profil yang kita ingin berikan kepada anak-anak. Pengennya kita nanti anak lulus itu anak sudah punya kepribadian ini. Pengennya kami Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kami tidak sempurna. Tentu kami punya banyak kelemahan. Maka untuk mewujudkan profil lulusan peserta didik ini kami tadi membutuhkan 5 unsur tadi yang mendukung kami sehingga profil ini benar-benar ketika anak-anak output yang kita keluarkan ini benar-benar output yang baik. Tapi benar Bapak Ibu, saya beberapa kali itu ya ditelepon dari kepala sekolah SMA ya, yang dimana anak kita ada itu yang bilang, wah lulusan media wacana itu memang berbeda gitu katanya ibu-ibu. Ini saya nggak memuji diri sendiri ya. Ini kepala sekolah luar yang bilang, ada dari mana-mana Bapak Ibu ya, memang lulusan media wacana itu berbeda. Ya, puji Tuhan kita diakui masyarakat, trust, kepercayaan itu ada. Nah, ini adalah daftar ekstrakurikuler. Nanti aja saya bukan ini belum lengkap. Next aja. Langsung. Nah ini terakhir ya Bu. Ini adalah kita kolaborasikan. Maksudnya di semua. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang termasuk dalam assessment Bapak Ibu 789. Profilnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila karena kita SMP, kalau SMA ada 7. Kita ada 6, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini serentak di seluruh Indonesia oleh Kemendikbudristek. Pemerintah Indonesia tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter ini Bapak Ibu. Beriman, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis kreatif. Berkebinekaan global ini penting Bapak Ibu karena mengingat negara kita memiliki begitu banyak agama, ras, suku, bahasa pun banyak, sehingga anak-anak harus diajari untuk bisa menerima perbedaan. Ya, anak-anak kita harus diajari menerima perbedaan. Kalau tidak nanti stres Bapak Ibu. Maka kita juga ajari anak-anak kita bahwa berbeda itu nggak apa-apa nak. Living in harmony with diversity. Kita tetap harus hidup harmoni di tengah perbedaan. Kemarin kita seminar bersama anak-anak, konsepnya ngobrol. Kita setting tempat duduk keluarga santai itu di depan situ pembicaranya. Didatangi oleh dewan kami, oleh pengurus kami juga membersamai anak-anak ada di sini menghadap ke sana. Kita ngobrol tentang diversity. Kita ngobrol
perbedaan. Bahwa perbedaan itu nggak harus kita sikapi dengan sesuatu yang negatif, ya. Karena perbedaan itu ternyata juga bisa melahirkan harmonisasi. Contoh, kami kasih contoh ke anak-anak. Coba kalau nada itu do semua, kan jadi gak indah lagunya. Gambar hijau, kabel ayo, suwe-suwe lah, jadi nontonnya hijau semua. Ini contoh-contoh sederhana kita berikan ke anak-anak. Kenapa kita bisa melihat sebuah lukisan indah? Karena ada sebuah perbedaan yang disatukan. Living in harmony with diversity. Kehidupan yang harmonis di tengah sebuah perbedaan. Itu kita juga ajarkan kepada anak-anak kita kemarin. Jadi ini yang sebelah ini profil Kader Pancasila, lalu kita kolaborasikan dengan kemampuan abad 21. Ini sudah lebih dari abad 21 ya. Ini sudah tadi 5.0 tadi sudah 5.0, di mana anak-anak harus punya kemampuan analisis, mendirect, entrepreneurship, membangun dirinya sendiri, bagaimana menempatkan dirinya itu sendiri kepada orang lain. Itu kita kolaborasikan, tapi ini tidak mudah. Kami mohon dukungan Bapak Ibu semua. Maka kalau Bapak Ibu, putra-putrinya ada tugas-tugas yang berhubungan dengan proyek P5, tentu akan bergejolak di rumah, mesti akan banyak merepotkan. Merepotkan itu bukan arti secara fisik ya, tapi juga mungkin secara diskusi ya. Ini temanya misalnya gotong royong itu enaknya gimana ya Mas, kelompokku ya Mas, apa ya Mas, apa ya. Nanti kalau anak-anaknya tolong didengarkan. Mama, papa jangan hanya buka YouTube dan drama-drama saja ya. Mulai sekarang produk ngepoin. Kasih ayo gotong royong apa ya implementasinya. Dan tidak ketinggalan sama anak-anak kita. Jadi di rumah tuh asik, ada ruang diskusi juga. Oh ini aja Kak, gotong royong tuh spirit kita dulu kan nenek moyang kita gotong royong tuh, jadi nanti anak tuh senang. Di rumah dia menemukan mentor, fasilitator, orang tuanya, di sekolah dia punya teman diskusi, jadi semuanya enak Bapak Ibu. Ya itu, ya kita langsung ke materi sosialisasinya. Ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu karena 789, maka saya akan kembali ke awal ya, ke buku yang Bapak Ibu sudah baca semua. Tidak ada banyak perubahan ya, terutama mama-mama, papa-papa kelas 9, 789. Bapak Ibu sudah membersamai kami, terima kasih sekali untuk kepercayaannya. Terutama saya lihat Mama Putri itu, terima kasih banget Mama Putri itu yoga, Mama Putri sekarang dititipin lagi adiknya, tiga-tiganya ada di sini. Dan semuanya outputnya manis-manis, ya, menyenangkan ya Bu ya. Misalnya kok dewe ya. Nanti Ibu boleh ngobrol deh sama teman-teman gimana Ibu merasakan pelayanan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu yang kelas 7. Sebetulnya ada materi perkenalan ya, karena katanya kelas 7 ya, orang tua kelas 7 nggak kenal maka nggak sayang. Kalau anak-anak semua sudah kita kenalkan, tapi ini apakah perlu perkenalan lagi Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya, nanti kita akan share saja di personal guru-guru kita, akan kita share saja ya. Nanti kita akan share pribadi sama dia mengampu apa. Nanti Bapak Ibu kelas 7 bisa mersani di link yang akan kami kirim, yang kebetulan kemarin tidak rawuh. Karena kenapa kemarin kita dikotomikan, kita pisahkan kelas 7 dengan 8 dan 9? Karena setiap angkatan itu punya beban berbeda-beda Bapak Ibu. 7 itu ada outing kelas, ada perkenalan, ada MPLS, lalu ada perkenalan guru-guru. Kelas 8 ada ANBK, kelas 9 ada perpisahan dan retreat. 8 ada listing juga. Maka kenapa muatannya kita pisah-pisahkan, karena tentu ruang diskusinya berbeda. Tapi karena ini semua ada, saya langsung globalkan saja ya. Ini adalah tanggal-tanggal kita melaksanakan aktivitas di sekolah. Jadi nanti ada mulai Bapak Ibu, kita ini nggak diem ya, terus bergerak. Anak nggak kita kasih diem, anak harus terus bergerak belajar dengan strategi-strategi pembelajaran yang disiapkan oleh Bapak Ibu guru dan event-event. Nanti bulan Agustus awal akan ada kemah buat calon Dewan Penggalang. Jadi awal Agustus nanti ada pembentukan Dewan Penggalang. Tidak semua bisa masuk Dewan Penggalang karena ini seleksi. Itu Dewan Penggalang salah satu fungsi tadi, tujuan kita membantu anak kita di entrepreneurship, kepemimpinan dan leadership, kepemimpinan dan kreatif thinkingnya, kolaborasinya kita buat di Dewan Penggalang seperti OSIS, tapi ini untuk pramuka. Nah, anak-anak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu ada yang terlibat di Dewan Penggalang, izinkan Bapak Ibu, dukung, jangan malah diberati Bapak Ibu, karena bagus sekali. Saya termasuk salah satu pelatihnya. Saya termasuk salah satu pelatih Dewan Penggalang Bapak Ibu. Jadi jadi Dewan Penggalang saya sudah ada yang jadi putri
Solo, sudah ada yang jadi putra Solo. Meskipun yang juara 1 baru si Olive itu, yang putra tidak masuk juara 1 tapi menjadi putra Solo. Pasti Braka Kota di sekolah-sekolah SMA mereka menjadi pelatih adik-adik mereka. Jadi Dewan Penggalang itu bagus Bapak Ibu. Yang masuk di situ tolong didukung ya. Nanti itu di awal minggu pertama Agustus akan ada kemah 1 hari, 2 hari kegiatannya, tapi kemahnya 1 malam. Karena kita akan membentuk mereka. Mereka akan kita bentuk menjadi pemimpin bagi teman-teman dan adik-adik mereka. Ya, yang mereka akan menjadi namanya Dewan Penggalang. Nanti kalau Dewan Penggalang mereka lolos, mereka menjadi pramuka Garuda, menjadi pramuka tingkat tinggi, ini apa itu yang ketiga itu namanya? Saya agak lupa, ada kata tiga. Nanti dia akan menjadi namanya Dewan Kehormatan. Boleh datang, nanti menjadi Dewan Kehormatan meskipun dia sudah lulus SMA, kan boleh datang ke sini menewang adik-adiknya. Bahkan melatih pun boleh, tapi tentu ada hal-hal yang harus dialami. Jadi bagus untuk kepemimpinan Bapak Ibu. Nanti kita akan arahkan sehingga Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti ada minat yang anaknya mungkin Dewan Penggalang. Karena kami pilih dari 204 anak, hanya kami pilih 25 anak pilihan. Kemudian ada proyek kelima di bulan Agustus, September, Agustus 14, 15, 16 tidak ada pembelajaran. Wah rugi Bu, tidak ada pembelajaran. Sebentar, tidak rugi Bu. Ingat, tadi pembelajarannya holistik. Proyek kelima masuk di sini, di lomba-lomba 14, 15, 16. Jadi oleh kurikulum memang pembelajarannya otentik semuanya. Di luar kelas lewat lomba-lomba. Jadi yang dinilai nanti asesmennya adalah jiwa sportivitasnya. 14, 15, 16 itu ada lomba. Dalam lomba nanti apakah dalam lomba itu ada pendidikannya? Banyak yang bisa kita berikan dalam pendidikan lomba-lomba itu. Jiwa sportivitas, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama. Karena ada model lomba yang harus mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu guru-guru tetap semua siaga untuk melakukan assessment. Ya, jadi assessment itu harus nulis ya Bu ya? Enggak harus, Ibu-ibu. Ada formatif, ada sumatif, ada project. Nah, project itu dilihat dari proses itu tadi Bapak Ibu. Nah, lalu juga ada peta seni. Bapak Ibu nanti peta seni kami undang semua Bapak Ibu guru bisa membersamai kami datang lihat. Jadi proyek kelima gelar anak-anak, gelar karya anak-anak dibarengkan dengan peta seni dan pembukaan PPDB. Karena ini sudah ada yang mendaftar 3, sudah ada hidden 3, tapi kami belum jawab berapa biaya masuknya karena nunggu regulasi dari yayasan. Puji Tuhan, kepercayaannya meningkat. Saya berharap Bapak Ibu sudah membantu kami. Senang ya kalau anak-anak punya adik kelas yang banyak kan juga senang ya. Jadi terus regenerasi ada kebanggaan. Kemudian ada penilaian sumatif di 11 sampai 18, lalu gladi bersih AMBK ini untuk kelas 8. Bapak Ibu yang kelas 8 tadi saya juga cukup banyak. Bapak Ibu, AMBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer. Jadi AMBK itu memang adalah program dari Kemendikbudristek untuk melihat sejauh mana sekolah itu memiliki kesiapan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang baik, sehat dan benar sesuai dengan aturan atau regulasi atau hukum. Nah, AMBK itu hasilnya disebut raport pendidikan. Raportnya siapa? Apakah anak-anak? Bukan. Tapi ini adalah raportnya sekolah. Wow, sekolah juga punya raport Ibu Dewi? Ada raport pendidikan. Kita sudah terima 2 raport pendidikan. Tahun kemarin dan tahun ini sudah keluar. Di dalam raport itu Bapak Ibu luar biasa, pemerintah nggak main-main di pendidikan ini. Saya mengalami itu, saya melihat karena ternyata raport itu setelah keluar harus dianalisis, lalu harus direfleksi. Situ sudah dijelaskan dengan angka-angka yang akurat, baik data, baik sistem, bahkan ada inspirasi bagaimana cara membenahinya. Luar biasa Kemendikbudristek kita ini. Emang benar-benar gak main-main, gak kaleng-kaleng. Emang benar-benar persiapannya luar biasa. Dan saya sangat terberkati, terbantu dengan platform pendidikan PNN yang dilontarkan oleh atau dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Guru pun juga. Jadi tahun kemarin dan tahun ini yang menurun adalah literasi.
0,2% dalam refleksi saya lihat kenapa ya literasinya turun. Karena ternyata memang setiap angkatan itu punya karakter berbeda-beda. Nah di dalam ANBK itu Bapak Ibu hanya dipilih 45 anak, jadi semua anak itu di-assessment. Jadi dari Kemendikbudristek hanya memilih sampling 50, 45 yang mengerjakan 5 cadangan, jika yang 45 ini tidak ada yang 1 atau 2 terhalang. 50 itu merepresentasikan sekolah, itu acak. Jadi mungkin ada yang akan ikut ANBK asesmennya Kemendikbudristek, ada yang tidak terpilih tapi tetap melakukan ANBK secara serentak di seluruh kota Surakarta, negeri dan swasta. Jadi yang terpilih di Kemendikbudristek dengan sistem nasional itu 45+5. Yang sisanya jumlah murid kami kelas 8 itu ada 67. Ya sekitar kurang lebih itu. Jadi sisanya tetap akan ada penilaian ANBK. Saya kemarin ada di telepon orang tua, Bu gimana Bu, nggak ada Bu, anak saya tuh nggak katut ANBK, nanti pengaruh di nilai saya nggak? Bu, itu nggak ada pengaruhnya di nilai putra putri Bapak Ibu, tetapi mempengaruhi nilai sekolah kami iya. Coba bayangkan, kalau yang terpilih mohon maaf, memang anak-anak yang berkebutuhan dalam arti short learner. Kita nggak bisa membedakan anaknya. Waduh, karena sekolah kita ini juga inklusi Bapak Ibu. Kami punya anak-anak yang memang berkebutuhan. Ya berkebutuhan kami nggak boleh tolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang aturannya nggak boleh nolak anak inklusi selama dia masih bisa ditoleransi dengan hasil tes psikologi, tes kesehatannya dia masih bisa diterima di sekolah reguler, nanti kita terima. Kita ada anak-anak short learner juga ada. Short learner itu dengan memori pendek Bapak Ibu. Kita bener nangke lupa meneh. Udah nangke meneh dan lupa meneh. Bu, kalau begitu itu gimana? Kita akan layani dengan cara berbeda. Maka kita puji Tuhan punya 20 GPK, guru pendidik khusus untuk melayani anak-anak yang seperti ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin middle ya, putra putri Bapak Ibu ada sebagian yang berada di tengah-tengah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Karena anak bawa karakter dan keunikannya sendiri. Nah pada anak-anak begini apa kami protes kalau kami disebut Pak Nadiem, tak pilihkan yang bagus-bagus ya, yang pintar-pintar. Ya nanti hasilnya bagus banget, mesti rapotnya semua bagus. Nggak bisa begitu. Jadi itu bikin acak lewat sistem. Pernah di negeri protes, negeri itu ngomongnya banyak banget. Delalah sistem budi sistem itu biasa semangat diatur. Hasilnya jelek. Yang jelek bagaimana intervensi. Biasanya kalau parah banget dipanggil kepala dinas. Ini kok bisa rapatmu enak banget tuh sekolahmu ini. Iya, nggak bisa milih kok kita. Maka kenapa? Bu, terus gimana solusinya? Solusinya ya harus merata. Literasi, program literasi ya semua anak harus diliterasi. Semua anak harus disiapkan. Di dalam ANBK itu ada 2 tesnya. Ada numerasi, angka-angka dan literasi. Puji Tuhan, numerasi kita tahun ini meningkat tajam. Berarti anak-anak kita ini kata ini pintar ya matematika kelas 8. Logika mereka nalar kritisnya pintar berarti. Literasinya turun, mungkin tidak senang motor. Ini bukan kalau melakukan refleksi ini bukan kita cari salah-salahan enggak loh. Oh lah dari literasi turun dia begini panggil aja tuh guru bahasa Indonesia dimarahin saja Bu. Literasinya jelek kok. Gak bisa begitu ibu-ibu. Harus bicara, harus refleksi. Kita ini tiap hari melakukan refleksi loh Bapak Ibu. Literasinya turun. Saya refleksi, saya amati, saya diskusi, saya survei, baik data maupun tidak. Hasilnya mengatakan bahwa masih banyak Bapak Ibu guru yang tidak memberi tugas yang berliterasi. Itu hasilnya kemarin. Maka sekarang saya ngomong kepada Bapak Ibu guru saya, yuk semua literasi, yuk tugasnya yuk. Anak harus dipaksa untuk sedikit harus mau literasi. Contoh, jangan semua materi diberikan secara penuh, nanti anak manja, dia nggak akan punya jiwa petualang. Apa itu namanya? Adventure ya, jiwa adventure-nya kurang, jiwa petualangnya kurang. Saya ngajar IPS. Saya kolaborasikan dengan pembelajaran AP21 peta. Kalau saya kasih semua anak akan manja, maka saya cuma ngomong apa pengertian peta. Ada anak menerjemahkan peta saja nggak bisa loh Bapak Ibu. Tapi ketika dia ngomong, ketika dia pakai Google Earth, pintar banget ya. Maka yang kita lakukan apa refleksinya? Oh menyatukan nih pemahaman teorinya menjadi dikasih dia. Dia bisa ngerti ini loh teorinya. Karena tes formatif tetap butuh tertulisnya.
Tapi aplikasinya, keempatnya nilainya bisa 9. Ketiganya, knowledge-nya, formatifnya, teorinya nilainya 7,5. Gak apa-apa. Karena dia memang pintarnya di aplikasi. Wah kalau misalnya Google Earth cepet banget. Tapi kalau kamu jelaskan menurut pendapatmu apa pengertian peta, apa fungsi peta dalam hidupmu sehari-hari. Susah nulisnya. Ada anak yang dikaruniai Tuhan pintar redaksi, bikin narasi itu pintar. Saya nulisnya cepat. Tapi anak sih nggak bisa ya nulisnya mesti karuan. Tapi ada guru tuh ya guru bisa kalau baca tulisan dokter. Itu tulisannya karuan artinya kok bisa nih dia. Ini ngomong apa tuh karpe dono, malah dono. Terus yang dia selalu mikir karuan. Tapi kita tidak tahu karakter anak. Jadi kadang kita kalau assessment kan banyak yang saya anaknya. Bersyukur loh Bapak Ibu di Jawa Tengah. Ini kan pas ya, kurang oke banget, iya sedikit banget. Jadi kan kami itu masih apal wajahnya, kadang-kadang ngajar. Tapi sekarang ini saya ada sedikit gap, loss ya. Karena saya sekarang sudah tidak ngajar. Makanya kami ini saya minta 1 jam di guru BPBK untuk saya tetap masuk kelas. Supaya bisa ngapalin wajahnya anak satu-satu gitu. Iya, dulu gitu. Peta, anak banget terjemahkan. Tapi begitu saya, berhasil kan nih. Besok lagi belajar peta bawa handphone semua. Wah, apa reaksinya Bapak Ibu? Wah, bola seragam warna. Bola itu, yes. Senang banget. Oke, tapi besok perjanjiannya ya sebelum belajar masukin kotak dulu, nanti keluar dimasukkan di titik dulu, belum ada kotak Bapak Ibu zaman saya ngajar. Di titik ini dulu nanti atau walilah nanti setelah mengajar kita baru mengajar kita keluarkan gitu ya Bapak Ibu. Nah itu kayak gitu. Kita coba lihat semua di sini. Nah ini pengertian peta, nah kasih peta. Peta itu adalah gambaran muka bumi di bidang data dengan skala tertentu. Kan nggak mungkin kan kita gambar Kalimantan di kertas kita segede apa. Maka perlu namanya skala. Nah dari situ tahu arti skala apa berarti dia mau perbandingan bu, pintar. Perbandingan apa? Jarak, luas, bu pintar kamu berarti. Ya pintar bu, kan logikanya loh. Kalimantan katanya itu gede, masa di kertas cilik. Bisa kok gaya dia sak badannya dia Bapak Ibu. Iya pintar. Nah sekarang semua buka handphonenya. Kita ngomongin peta. Tahu Google Map? Tahu kok bu? Bisa Gojek itu pakai Google Map. Coba biasa lah itu. Terus buka sekarang. Buka. Oh seneng mereka langsung buka Google Map. Wah sekarang Google Earth. Bu Google Earth itu apa ya? Kalau yang belum punya aplikasinya dulu tuh Google Earth. Itu apa bu? Nanti kita bisa lihat rumahmu dari situ. Beneran bu? Iya. Ayo buka. Bu nggak bisa bu. Yang percaya bu bu jadul nggak support bu. Ya wes nggak support rasa pulang minta handphone nggak usah nanti saya dimarahin mama papa kamu duduk di situ tak bukakan dari sini. Saya buka Earth. Makanya kami juga berusaha untuk semua jaringan internet itu lancar. Jika Bapak Ibu yang butuh sesuatu langsung bisa browsing. Saya bukakan Google Earth di situ. Bu rumah saya, rumahmu alamat ini tidak. Bapak Ibu mau senang banget rumah kita di situ. Wih rumahku. Bu kok rumahnya warnanya masih pink. Saya masih sekarang udah biru loh. Lagi berarti data lama. Udah biru kok itu masih rumah lama itu. Catnya masih pink. Udah ganti biru katanya itu. Oh ya. Ini berarti belum diperbarui. Nanti kita perbarui data. Kok dipoto meneh. Karena kan ada geospasial ya. Kan belajar dari itu geospasial. Memotret muka bumi dari atas pakai satelit itu senang banget anak-anak. Itu termasuk mengkolaborasikan dengan teknologi. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian rancangan saya kira mungkin ini nanti Bapak Ibu baca sendiri saja ya di rumah. Kelas 8 ada ANBK, kelas 7 ada outing kelas. Mohon maaf kami outingnya belum bisa jauh-jauh. Kemarin saya menerima pertanyaan dari salah satu orang tua. Bu, tanya, ya ini padahal ya komite. Bu, kenapa bu kok nggak setuju tur? Ini tak setuju tur, seneng banget tuh saya. Kemana bu maunya? Ya bu kemana ke Bali apa kemana? Ini anak-anak super loh, bu nggak pernah diajak keluar. Bu, apa? Saya ya seneng ngajak anak-anak keluar ya seneng. Masalah ini loh Bapak Ibu. Ini loh. Kan nggak semua orang tua ini itu ya tebel. Makanya saya ngomong sama kurikulum. Ya bu, saya buat program. Kemarin, ini daripada nanti ada yang tanya lagi, saya jelaskan dulu sekalian ya, biar nanti ada yang bertanya. Kami buat ke Bali. Ke Bali, biayanya 1,5 juta, dan kita pasarkan sama EO. Kita nggak ngurusi, wes guling ngurusi kok pas ngomong ini aja. Sama live in, wah oleh pengurus dan lewat direktorat kami tidak boleh. Ibu, ini pasca pandemi. Banyak orang tua masih terhalang bayar SPP. SPP-nya masih banyak yang tidak konten membayarnya, ada berdarah sekaligus orang tua murid. Dananya itu masih banyak ya Bu Christine waktu itu ya. Tunggakannya banyak pasca pandemi. Jangan buat program yang mengeluarkan banyak uang dulu. Pilih salah satu. Live in
pilih live-in Bapak Ibu, karena di live-in itu 750 3 hari 2 malam. Live-in itu apa Bapak Ibu kelas 8? Live-in itu anak-anak menginap di satu wilayah, hidup bersama keluarga di situ, hidup deep on earth, merapak bumi. Yang biasanya di rumah punya banyak fasilitas harus belajar humble. Yang tidak bisa nyuci piring biasanya harus nyuci piring. Hidup sehari-hari. Bu, anak saya itu sudah rekoso, tiap hari sudah kayak gitu. Bu, ya boleh ini tidak ke hotel, juga bisa. Bapak Ibu cuma satu dari hotel, lihatnya di situ kan juga bisa. Kita harus sama, ya. Biar dia semakin memaknai. Oh ternyata aku nggak sendiri. Ada banyak nilai-nilai yang bisa kita petik kok dari situ. Kita sudah melakukan live-in ini adalah nanti tahunnya 3 kali. Kita ada 2 kali melakukan live-in, ada di Remeng, di desa Remeng. Kemudian juga ada di desa di Gunung Kidul, di wilayahnya Bu Siska, itu daerah Gunung Kidul ya Bu ya. Ya, ada anak-anak, Bu, gak enak Bu saya, gak kenapa. Nah saya dapatnya ini juragan sapi, sapinya banyak banget ya baru dulu mandiin sapi, Bu. Ibu si sapi, oh Ibu, gitu. Ada anak putih-putih ya kasih juga ya Bu, sapinya itu, dia jadi kan yang butut. Terus aneh-aneh, suripannya mana? Dia dari pakan malang. Jangan makan belalang ya, kalau nanti alergi kan itu karena tinggi proteinnya. Ya, tapi enak Ibu jangan. Duh, Ibu gak pikiran biaya untuk orang itu. Suka enggak untuk puji Tuhan gak pikiran. Malah seneng, bisa mau beli alat belalang. Guru Kidul itu kan masyarakat suka makan belalang. Tuh ada yang dapat di itu gamelan. Jadi ada warga itu yang usahanya di Remeng itu dia buka buat gamelan Jawa itu. Nah anak-anak ini cowok yang tidur di rumah ini itu ada berapa anak ya Bu? 5 atau 8 anak ya? Satu kelompok itu beda-beda ya, ada yang 8 dan 5. Nah ini luar biasa, bapaknya juragan gamelan mulai disamuni 100 peluk-pelukan sama orang tuanya kan dipoto, karena dia punya foto keluarga. Jadi datang tuh dipoto ini keluarga yang baru dipasarkan, dipoto dipasang di ruang tamu. Oh pulang dibeli nak, ya makasih ya bapak sudah dibantu. Disamuni 100, nek bis cerita orang tuanya, di 100 loh, marah protes sama kita. Bu, besok lagi saya dikasih sih yang punya kayak gini Bu, gak di sapi, di sawah, buki saya Bu. Aduh nak, aneh-aneh responnya. Tapi ada yang bilang, oh, saya bersyukur Bu, saya gak pernah tidur di lantai, gak pernah tidur di apa Bu, kloso ya. Lalu gimana? Badan saya pegel semua Bu, sakit semua Bu. Gak apa-apa ya nak, gak apa-apa Bu. Tapi kasihan ibunya, hari kedua kami dibelikan kasur, nipis. Mama lagi repotin ya nak ya, ibu repotin kita gak enak loh dibelikan kasur nipisan itu loh ibu. Gimana rasanya? Nangis mereka, nangis. Ada yang nangis, ada yang bersulok, macam-macam responnya. Tapi dari situ ada yang gak mau pulang. Nangis pelukan sama tuan rumahnya. Lah biar aku tak tinggalin ini, aku tak pulang ke Solo. Ya masa nungguin kamu terus, nanti bayarnya tambah berapa? Nah itu Ibu menyenangkan. Jadi kelas 8 nanti ikhlaskan anak-anak live-in ya. Kita akan usahakan yang terbaik. Nanti kita akan pantau, mungkin kita akan Instagram live kan ya. Jadi Bapak Ibu yang kangen sama anaknya bisa lihat di Instagram live di aktivitas mereka. Dan nanti juga bisa di YouTube. Itu Bapak Ibu next aja langsung. Nanti ini bisa ditanyakan kalau yang belum jelas itu langsung aja ke assessment Bu. Karena saya habis selesai jam 9, ada kencan dengan wartawan. Nah, untuk assessment tidak ada yang berubah ya. Tapi untuk kelas 7 mungkin saya jelaskan. Kalau kelas 8, saya kira sudah tahu 7-8, Bapak Ibu, kita assessmentnya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Puji Tuhan. Karena di dalam IKM itu semua keunikan anak, kelebihan dan kekurangan anak, semua kita akomodir. Maka kami ini pakai workshop ini belum saya katakan ini Bapak Ibu. Kemarin 11 Juli kita ada workshop analisis kebutuhan kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu artinya berdiferensiasi? Kelas 8, 7, 9 sudah saya jelaskan tahun lalu, ini saya jelaskan kembali. Jadi arti berdiferensiasi itu anak itu punya gaya belajar kan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang gaya belajarnya itu suka bergerak. Ada yang anak itu model belajarnya minat bakat. Jadi dia mengembangkan minat bakat sesuai dengan tema-tema yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ada anak yang visual, audiovisual, itu macam-macam. Anak-anak itu berdiferensiasi, berbeda-beda cara dan gaya belajarnya. Nah yang istimewa adalah kita nggak boleh paksa
ya pilihlah teman yang memang punya kemampuan di situ. Dan pasti itu melengkapi. Ada anak, ya, yuk belajar, ini belajar teater. Ya, itu siapa teman-temannya? Jalannya sudah nunduk, tangannya uak harus wis, uak terus. Terus apa temannya gini? Selamat pagi teman-teman, teman-teman di Sorabe. Gak berani natap temannya. Gak apa-apa, gak bisa. Kamu kok gitu karena tatap mata temannya, tatap. Dia bahkan semakin takut nanti. Oh semakin keringat dingin, so pingsan kalau dipaksakan. Karena memang kemampuannya dari di situ. Sabar, direfleksi. Oh, si A ini belum punya kepercayaan diri. Itu refleksi guru. Besok coba saya kasih treatment. Ya, guru akan membuat strategi. Jangan sampai anak ini berani 30 derajat, 40 sampai 90 derajat, ya ini sampai berapa derajat? Siku itu berapa? 90 derajat sampai 90 derajat. Ya, jadi dia sampai bisa begini. Selamat siang teman-teman. Teman-teman ya harus tahu. Juga nggak perlu digituin. Nah adanya gitu ya anak harus dipersiapkan, ada pasti ada anak yang model gitu, pasti ada. Tapi kita harus saling menyiapkan. Bukan berarti kalau gitu-gitu jangan nakal ya, nggak belum tentu, kita nggak boleh ngejar sekarang. Wah anaknya nakal, nggak boleh Bapak Ibu. Adanya anak unik, anak istimewa, itu anak-anak kita. Terus seperti itu Bapak Ibu. Nah assessment di IKM ini enaknya itu holistik Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan kalau memang sudah clinical teaching, sudah remedi, hasilnya kok tetap jelek. Gimana Bu Dewi kalau nggak naik kelas? Tidak ada konsep tidak naik kelas. Artinya gini loh, buang jauh-jauh pikiran tidak naik kelas. Karena kata tidak naik kelas, tidak lulus, itu membuat ibu-ibu yang masak dari gosong, bapak-bapak yang kerja dari kemerusung. Iya, anakku yang lulus ya, anakku yang enggak ya, cikgu sinamku anget banget, sampai digituin, sampai digebukin, sampai di macam-macam. Kasihan ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan-jangan kita yang nggak siap merefleksikan diri kita. Enak tak pakai ya anakku ini. Iya ya caranya ya. Konsultasi sama wali kelasnya, konsultasi sama guru BPPK-nya. Kenapa di sekolah belum punya kesadaran belajar ya? Di rumah belum ada kesadaran belajar. Nah, yang bagus begitu. Ada pembelajaran kan di komunitas pembelajar. Sama-sama belajar menjadi orang tua, saya juga sama-sama belajar menjadi pendidik. Nanti pasti ketemu. Karena belajar itu harus paikem gembrot ini Bapak Ibu. Ini adalah prinsip guru-guru paikem gembrot. Paikem gembrot itu pembelajaran yang aktif, I-nya inovatif, K-nya kreatif, E-nya efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Anak-anak nggak boleh tertekan dalam belajar. Bu Dewi itu teori. Anak saya itu kemarin pulang sambat tertekan. Ya tolong saya dikasih tahu. Bu, anak saya itu tertekannya di sini loh Bu. Anak saya itu memang begini Bu. Tolong dikomunikasikan dengan bahasa yang penuh kasih ya Ibu. Penuh kasih ya. Tolong kalau telepon ya penuh kasih. Jangan pasti ada solusi. Duduk bareng begitu. Kalau memang kami yang salah, mungkin Bapak Ibu menilai kami kurang tepat, didiskusikan di bagian mana. Karena kami juga penting, umpan balik itu penting. Umpan balik dari Bapak Ibu penting. Kemarin ada orang tua, Bu Dewi, anak saya pulang cekeran. Dan kenapa? Gak mau pakai sepatu-sepatunya kalau punya teman. Gak mau pakai sepatunya. Dipakai saya oleh teman, gak mau, ini bau, ini bukan sepatuku. Program khususnya lepas sepatu. Nah, termasuk ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu tolong, anak-anak diajarin tali sepatunya dewe-dewe loh. Yuk masuk sepatunya dewe ya udah ngerti gitu loh. Yuk jadi barang kita itu ya beda loh. Ya beda di sini kok ya orangnya mungkin kesusu ya anak-anak. Ini tapi aku heran yang pakai itu kok ya nyaman gitu loh. Namanya sepatu ini kan sebetulnya konturnya ngikutin kaki kita ya. Kita kerasa atau kayaknya nggak punya aku deh. Kayak gitu toh Bapak Ibu. Nah ini anak kita juga harus kita kasih tahu. Nah kalau ya bukan sepatu ya bawa pulang. Lah khusus suami ada anak biasanya cowok. Cowok itu kan dia pakainya logika, nggak pakai rasa. Perempuan kan kadang pakai zlet kan rosok. Enak, gitu kan. Nih cowok kan nggak logika. Seperti nggak cepet berat, duduk ulang 12. Tengah rumah. Jadi sepatu ya. Baru pikir dia. Nah gitu. Bapak Ibu tolong nanti pakai sepatu yang program khusus dan nanti terjadi ya. Kekeliruan nanti bisa terjadi nggak enak. Nah, Paikem gembrot kemudian prosesnya mendukung perkembangan kompetensi dan karakter pada peserta didik itu secara holistik. Penilaiannya holistik. Tapi saya kasih contoh, peta tadi. Ada anak yang bisa menarasikan dengan kata-kata pinter, presentasi pinter. Dia menjelaskan tentang peta, fungsinya, dalam kehidupan sehari-hari bisa. Tapi ketika kita sodori penilaian formatif tertulis, nggak bisa merangkai kata. Apakah kita tidak luluskan hasilnya? Tidak
boleh. Si guru itu ketika merefleksikan si A ini nggak bisa 100% penilaian tak ambil informatif, harus aku imbangi dengan praktek. Nah itu nanti akan muncul nilai. Paham ya Bapak Ibu? Jadi mulai sekarang kesetresan Bapak Ibu agak sedikit berkurang. Tapi bukan berarti terus kendo. Kendo itu begini, karena sekolah kita ini kemarin di penilaian formatif di knowledge-nya, K3-nya kita juga dapat 2 emas di tingkat nasional. Matematika dapat piala emas, medali emas, juara 1, IPA itu juga dapat medali emas Bapak Ibu. IPS perunggu, ada perak juga. Artinya pengetahuan tetap penting. Tadi cerdas itu tetap harus. Tapi ada beberapa anak yang memang Tuhan izinkan punya keunikan dia nggak bisa. Secara tertulis itu runtuh terapi, sehingga nilai formatifnya K3-nya mungkin tidak maksimal dibanding K4-nya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena menurut buku Era Disruption itu yang penting adalah dia punya namanya attitude life skill. Makanya kita kawinkan tadi, kolaborasikan tadi. Dia mungkin nggak begitu pintar, tapi attitude-nya baik. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang tidak membutuhkan orang-orang yang cerdas secara maksimal, tapi nggak berkarakter. Masuk ruangan masuk saja, ketuk pintu tidak, ngomongnya nggak punya aturan, cuma nggak mau mempekerjakan orang-orang seperti ini. Nah kita dalam program unggulan kami di Jawa Sana 1 yang dibentuk adalah soft skill dan life skill-nya. Bapak Ibu, life skill yang dibentuk, soft skill-nya tetap. Jadi berorientasi pendidikannya tadi penilaiannya holistik, lalu pembelajarannya dirancang sesuai konteks lingkungan budaya peserta didik. Tidak jauh-jauh, artinya lingkungan budaya peserta didik itu kita nggak bawa anak-anak itu halu pada sesuatu yang terlalu berlebihan. Tapi kita coba dekatkan mereka dengan kehidupan mereka, tapi juga kita kolaborasikan dengan kehidupan di masa yang akan datang. Maka di bawah juga berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Karena Bapak Ibu kalau orientasi kita tidak berkelanjutan, serem Bapak Ibu. Karena bumi kita semakin tua, semua energi yang bisa diperbarui, energi yang kita punya di Indonesia itu pun sudah mulai menyusut Bapak Ibu. Nanti faktanya, kalau Bapak Ibu percaya belum browsing, faktanya banyak mobil bagus tapi nggak bisa jalan, karena nggak punya energi yang bisa bergerak di jalan. Habis kok bensinnya nggak ada, pertama nggak ada, oli nggak ada, itu energinya tidak bisa terbarukan Bapak Ibu. Maka berbondong-bondong dunia utara, belahan bumi utara itu pada melirik dunia timur, bingung mencari kerjasama dengan dunia timur, termasuk Indonesia ini kan negara bagian timur ya, negara-negara timur utara itu bagian Eropa ke sana. Itu mulai melirik kerjasama ke sini kenapa? Karena mereka melirik fosil kita, melirik kita kan negara tropis ya, kita punya banyak energi bisa terbarukan. Ya, kita bisa sekarang aja PLN sudah mengeluarkan mobil listrik. Ya, listrik sudah dibuat dengan fosil, energi dari fosil, dari sisa-sisa masa lampau yang bisa dienergikan, yang bisa diubah menjadi energi. Wah, luar biasa kalau misalnya teknologi Bapak Ibu. Kita siapkan anak-anak kita supaya mereka punya gaya hidup berkelanjutan. Maka sekolah kita nggak ada plastik. Mohon maaf kalau sekarang hari ini saya agak melanggar janji sekolah di Wianta karena saya masih ada plastik hari ini, terpaksa Bapak Ibu, karena kami nggak punya gelas sebanyak Bapak Ibu. Besok kami buka, kalau ada yang mau nyumbang gelas boleh ya, kalau promosi boleh. Kami punya gelas itu hanya paling 30. Bapak yang hadir hari ini kami undangannya 80, nggak ada gelas 80, maka terpaksa kami pakai Clio hari ini. Nanti habis selesai ya kami langsung buang Bapak Ibu, pisahkan organik anorganik lalu kita buang. Kalau bisa diolah kita olah. Nanti tutupnya tidak kita buang, ini tutupnya bisa kita pakai bisa kita pakai untuk karya inovasi anak-anak. Jadi bisa ada tutup itu, nanti ada Bapak Ibu karya-karya seperti itu. Next Bu, langsung kalian nggak bisa naikkan pakai ini soalnya. Nah itu ya Bapak Ibu assessmentnya tadi sudah ya berkelanjutan. Ini naik sedikit turun. Nah ini Bapak Ibu silakan baca saja di situ. Untuk laporan-laporan kemajuan pembelajaran, untuk laporan-laporan pembelajaran baik yang bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter. Jadi semua penilaian itu basicnya ada di karakter dan kompetensi yang ingin dicapai, tema-tema, indikator-indikator yang akan dicapai, serta strategi tidak lanjut. Kalau ada salah satu indikator anak belum lulus nggak apa-apa, nanti kita clinical teaching untuk tindak lanjut mesti apa.
mesti bagaimana kita layani dia. Lalu hasil asesmen ini digunakan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kelas 9 belum IKN. Kelas 9 itu kurikulum 13, tetapi sekarang mulai kemarin kita lulusan output kita lulusan bulan Juni kemarin, asesmennya oleh Dinas Surakarta sudah ditarik di asesmen kurikulum merdeka. Prosesnya masih kurikulum 13, asesmennya oleh pemerintah kota diminta ditarik ke penilaian IKN. Terus gimana itu Bu? Gak apa-apa, gak apa-apa Bapak Ibu, tetap bisa ya. Penilaiannya tetap bisa, yaitu adalah formatif, kemudian sumatif dan project ya. Itu ya Bu Siska ya, project. Jadi gitu Bapak Ibu. Terus yang penting untuk kelas 9 ini sudah naik proses KKTP, tidak usah jadi beban. Ini kriteria kelulusan bagi kelas 9 ya. Kriteria kelulusan bagi kelas 9 dibuktikan dengan nilai rapot kelas 1 sampai 6. Ibu-ibu kalau minta legalisir jangan mendadak, boleh dicicil mulai sekarang. Rata-rata kemarin yang keluhan masuk ke saya adalah pengen masuk negeri ke Lempar. Ya, ada Lempar jarak padahal masih deket loh. Deket dihitung dari mana. Kadang-kadang ketika kita memasukkan data kan itu aplikasi ya, jangan sampai salah Bapak Ibu. Salah sedikit saja itu bisa mempengaruhi jarak, bisa mempengaruhi bisa diterima atau tidak. Nah, Bapak Ibu kelas 9 nanti setelah semester 1 biasanya kita akan undang lagi. Untuk apa? Pendampingan masuk perguruan tinggi, masuk SMA ya. Karena rata-rata kelas 9 itu pergumulannya adalah mencari SMA mana atau SMK mana. Itu kelas 9, nanti kita akan undang lagi kalau sudah mendekati. Ini nilainya 1 sampai 6, maka coba dilihat nilainya, mulai dipetakan. Mama papa memetakan, oh anakku nilai sekian, mau di mana? Mau di negeri atau swasta? Kalau saran saya sih di SMA Widya Wacana, biar garisnya bisa lurus jadi satu. Habis Widya Wacana SMP, pendidikannya biar nggak beda jauh, ditaruh di SMA. Daripada mohon maaf, daripada Bapak Ibu hanya menaruh di SMA swasta yang lain. Kalau saran saya daripada SMA swasta yang lain, kalau saya secara pribadi, mending saya langsung ke SMA Widya Wacana. Ini Bu mamanya Abeli Sobo, Bu Sintia. Bu Sintia, si Rena masuk SMA ya. Rena dulu wali kelasnya saya. Di SMA ya jadi anaknya. Leadershipnya bagus, kepemimpinannya bagus karena satu garis komando dengan SMP. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian ini hanya saran ya. Saya bukan promosi, nggak ada tendensi apa-apa, bukan karena saya satu pengurus. Tapi kalau saya secara pribadi memang mending begitu daripada di SMA yang lain. Yang swasta loh ya Bapak Ibu. Ya, kalau mau di negeri monggo, itu hak Bapak Ibu sepertinya di kelas 9. Anak saya tuh juga ada di negeri, anak saya ada di SMA 5. Pakai jalur prestasi di luar zonasi, karena dulu zonasinya dia kelipar. Karena dia waktu lulus SMP umurnya masih 14 tahun. Meskipun jarak rumah kami dekat, tapi dia kelipar dengan anak yang jaraknya rumah sama, usianya wis tua. Jadi kalah juga, karena faktor usia juga mempengaruhi diterima atau tidaknya. Maka anak saya pakai di luar zonasi, pakai jalur prestasi, ketemu di SMA 5. Secara zonasi nggak bisa, tapi dia pakai jalur prestasi nilai. Langsung Bu, naik terus, sudah. Ini tadi sudah ya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini bagi yang kelas 7 ya. Ini Bapak Ibu kelas 7 adalah pengembangan diri, pembentukan karakter yang kita lalui setiap hari ya. Bapak Ibu nanti bisa ngepoin Instagram kami, YouTube kami, di situ ada student journey juga. Student journey itu adalah perjalanan anak-anak dari pertama masuk sekolah sampai mereka pulang tuh mereka ngapain aja sih di dalam, apa saja sih yang dilakukan. Nah itu kita coba buat video mini gitu tentang student journey, perjalanan anak-anak dari masuk sampai pulang, pembiasaannya seperti apa. Ada student journey nanti bisa dikopoin, termasuk profil sekolah sehat kami juga bisa dilihat di YouTube. Termasuk sekolah di Yata kami juga bisa dilihat di YouTube. Apa saja yang dilakukan anak-anak dalam program-program itu. Kemudian ini untuk kelas 7 ya, ada pembinaan nasionalisme melalui upacara, pembinaan wali kelas dalam program wali kelas menyapa tiap pagi, disapa wali kelas, istilahnya di screening. Ya screening. Begitu masuk loh nak, kok kaos kakinya keliru? Iya, ini apa Bu? Putih, harusnya hitam. Iya, saya keliru. Ya maaf ya Bu, saya keliru ya. Berarti besok jangan keliru lagi ya. Ya Bu, saya ingat besok di screening. Loh nak, kok namanya belum ada? Kalau yang kelas 7
Bapak Ibu yang kelas 7 nggak usah khawatir, karena nanti di kesiswaan ini kesiswaannya kemana? Oh, mengajar. Berarti saya sampaikan saja sekalian. Jadi kesiswaan mulai tahun ini ada namanya buku saku karakterku. Ya, dalam buku saku karakter itu anak-anak kita nilai semua anak-anak itu baik, maka kita beri nilai karakter 100 di buku saku karakterku. Ada contohnya di situ ya, jadi kemarin bawah. Nah, di buku saku karakterku itu ada 100 poin karakter anak-anak. Bisa berkurang ketika anak-anak melanggar sendiri aturan yang disepakati dalam buku karakter. Contoh, tidak boleh terlambat, ya terlambat. Lalu kita buka buku saku karakterku, aduh, karakterku itu berkurang 2, di terlambat ini 2 poinnya. Jadi 98. Besok di kelas suruh mengumpulkan PR atau tugas dari rumah, lupa. Waduh, Pak, poinnya buat mama saja. Nah ini datang itu ke mama, nggak nyampe semua. Ada loh anak gitu kreatif loh Bapak Ibu. Pernah loh kami punya anak kayak gitu. Oh Tuhan sih kok ngei poin. Aduh, mama saya terlambat aja. Lah mama bisa banget, masih ikut jalan. Ada loh Bapak Ibu. Jangan kira Bapak Ibu itu nggak jujur ya. Jujur kadang-kadang. Kita juga mamanya dandannya lama, jadi dia telat. Terus Pak Dwi suruh moin mamanya. Kok bisa ya? Mamanya di poin. Ya seperti itu Bapak Ibu. Itu buku saku karakterku. Bisa nggak? Buku sakunya itu sampai 100. Kalau sudah sampai 100, nggak tetap sudah dibilang dia macam-macam sampai 100 poin, bisa keluar dulu Bu ya. Karena kalau 100 itu hilang semua karakternya. Dan ini apa nih anak ini? Mau diapain? Tapi selama ini belum pernah ada kasus sampai 100 itu hilang. Karena kita ada reward. Tentu anak diajari ada punishment, ada reward, ada sanksi, ada pelukan atau hadiah. Jadi ketika nanti mereka berkurang, dia sadar lalu dia mau praktek baik untuk mengembalikan poin karakternya itu boleh. Contoh misalnya saya taruh nama Putri gitu ya, putranya Ibu Putri misalnya, contoh tapi udah lulus. Putri misalnya Putri itu anak baik. Misalnya Putri lupa tadi bawa PR saking memerungsung, jadi sudah masuk tas semua, gara-gara dia buka lagi lupa taruh di meja makan. Lupa nggak dibawa, wah nangis sedih. Terus dia, Pak, saya nggak mau, karakter saya nggak 100. Nggak apa-apa nak, kamu bisa kok mengubahnya. Gimana caranya di situ diajari? Gimana cara mengembalikan karakternya? Dia bisa namanya praktek baik. Pak, saya mau praktek baik. Ya boleh, nggak apa-apa. Jangan karena kamu mau mengembalikan poin, tapi karena memang kamu anak baik. Karena kamu memang harus praktek baik setiap hari. Itu Tuhan mau kamu jadi teladan, jadi terang. Nah, suatu saat kita lihat Pak Dwi lihat si Putri ini tiba-tiba bantu temannya kesulitan turun dari motor, dia miring-miring gitu, tasnya gede, tak bantu, sini tak bantu, gak harus guru ya bantu, anak juga harus punya empati. Dia bantu guru lihat, wah ini anak praktek baik, poin 2 tadi bisa kembali Bapak Ibu. Jadi ada praktek baik, begitu dia Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak gak perlu takut dengan adanya buku saku karakter, karena ini hanya untuk ngajari anak bahwa dalam hidup kita itu ada namanya hukum, ada aturan, ada regulasi yang anak-anak harus diajari taat pada aturan. Kalau anak kita juga tunduk taat pada aturan, dia juga pasang percaya dia kan juga belajar taat tunduk sama otoritas di rumah. Gak mungkin dia berani sama orang tuanya, gak mungkin dia berani sama mama papanya, karena dia tahu otoritas tertinggi di rumah itu ada ayah, ada ibu. Dia akan jadi anak yang juga taat. Tapi kalau di rumah biasa melanggar, biasanya juga di buku karakter itu akan banyak berkurangnya. Nah, apakah ada buku karakter yang 100 langsung hilang? Ada. Contoh yang tidak bisa ditoleransi langsung harus keluar dari sekolah adalah 1, narkoba. Ya, dia bawa narkoba, jangan sampai ya. Lalu pelecehan seksual sampai pemerkosaan. Lalu bullying tingkat tingkat keras 1 ya, seperti contoh melukai sampai bisa mengakibatkan membunuh. Itu langsung keluar dari sekolah. Tapi puji Tuhan, seizin Tuhan belum ada dan jangan ada Bapak Ibu ya. Kita semua berharap tidak ada hal-hal itu di sekolah. Kemendikbudristek bilang ada 3 dosa dalam pendidikan. Yang 1, 3 dosa yang kita harus terus berjuang adalah bullying, isu intoleransi. Yang pertama isu intoleransi, ya dimana anak-anak diajari fanatik, tidak mau bertoleransi, itu dosa pendidikan itu. 2, mengizinkan atau membiarkan bullying tanpa aturan yang jelas.
Maka di buku satu karakterku juga diatur tentang bullying. Tidak boleh ada bullying, body shaming, apapun bentuknya, sesederhana apapun bentuknya. Dari kata perundungan bullying itu kami pasti akan tangani. Ya, nah hal ini itu butuh keterbukaan dari para orang tua. Kalau memang ada keluhan dari anak, Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada kami secara pribadi ya Bapak Ibu. Pribadi dulu kepada kami, jangan kemana-mana. Ada pernah satu kasus, belum di sekolah malah belum tahu sudah kemana-mana. Baru kita cross-check ternyata anaknya yang salah. Gitu loh, nanti malah malu orang tua. Maka biasakan, tolong kalau ada apa-apa kami ini kan, kita ini kan partner. Kami ini kan orang tua putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Tolong kami dilibatkan ya, tolong kami diberitahu. Kemudian yang ketiga itu adalah pelecehan seksual. Ya, kita lihat di beberapa koran sekolah-sekolah di Indonesia di beberapa kota terjadi pelecehan seksual. Dan ini bukan hanya kota-kota kecil atau desa loh yang terjadi pelecehan seksual. Bahkan sekolah sekelas internasional school aja beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya Bapak Ibu? Anak-anak TK SD dilecehkan seksual seperti itu. Ya kan itu kan kasusnya marah itu sama sekolah luar negeri ini, internasional school. Ini setelah saya pelajari ya Bapak Ibu, saya kan senang ya ngepoin gitu. Artinya saya karena saya kepala sekolah, saya harus hati-hati nih. Itu kok bisa ya kepala sekolah punya kelainan, kok bisa masuk menjadi kepala sekolah, menjadi leader, ternyata dia owner. Di luar negeri, ini kan basicnya luar negeri pelaku ini. Di sana itu ternyata juga punya catatan kriminal di sana. Kok bisa masuk ke Indonesia tanpa ketahuan itu loh, dan masuk ke dunia pendidikan. Bahaya Bapak Ibu. Karena itu sekarang ya itu memberi pembelajaran kepada Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Kita harus lebih hati-hati sekarang Bapak Ibu, jangan bangga bisa sekolah di internasional itu loh. Bangga sekolah-sekolah lokal ini bagus, tidak. Dia juga bawa budaya dan kebudayaan yang berbeda. Bukan berarti saya bilang mereka jelek, tidak semua sekolah internasional school jelek. Tapi fakta membuktikan di Jakarta beberapa kasus pelecehan justru malah terjadi di sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip bagus. Ya, kemarin ada salah satu sekolah di Magelang, saya nggak usah sebutkan nama, juga terjadi pembunuhan. Kontrol intipateni yang gunting. Padahal ini asrama 2 tahun yang lalu. Ya kan Bapak Ibu? Nah, mari Bapak Ibu, isu-isu ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat kita para orang tua untuk kita bersama-sama bergerak. Ayo bergandengan tangan demi anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu merasa ada sedikit kok sudah mulai, kok anakku sudah mulai punya kebiasaan yang seperti ini, kok aku gelisah ya, konsultasikan, diskusikan Bapak Ibu. Supaya kalau sakit itu indikatornya jelas, obatnya ya jelas. Jangan sampai parah ya. Jangan sampai sudah terjadi baru melapor. Itu nanti juga keliru Bapak Ibu. Jadi kita representatif ya, tindakan pencegahan ya. Kita mencegah dulu, jangan sampai terjadi. Saya kira mungkin saya selesai, next lagi Bu. Ekstrakurikuler ini seragam, Bapak Ibu yang kelas 7 bisa baca ya untuk seragam, kalau tidak jelas bertanya langsung ke ekstra. Nah ini stop, karena ini kelas belajar penting tekankan ini. Dan Bu, tidak boleh membawa motor Bapak Ibu ya, sebesar apapun badannya. Saya kemarin mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf ya. Sebetulnya tidak boleh tersinggung, seharusnya. Saya tahu nih anak naik motor di kegiatan sekolah. Saya datang, kaget juga anaknya, ada Bu Dewi nih. Kamu naik apa? Naik motor, sama siapa? Ini Bu, sama-sama ini. Kamu sudah bilang gak boleh naik motor. Kan saya sudah lulus Bu, kamu sudah lulus. Yang kok bocah ini belum lulus. Itu masih anaknya Bu Dewi. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Papanya mamanya mengizinkan, meskipun papa mamanya mengizinkan. Kalau terjadi apa-apa di jalan, siapa tanggung jawabnya? Kamu. Nah, maaf Bu Dewi agak keras sama kamu, nak. Kan Bu Dewi gak mau kehilangan lagi. Saya telepon orang tuanya, telepon mamanya, dengan telepon papanya, puji Tuhan diangkat. Papanya ya untuk kaget. Oh iya Bu Dewi, mama aku, ini tadi saya kawal sampai sini. Bapak, meskipun Bapak kawal, sampai mana pengawalan Bapak? Ya mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang tua itu gak dukung kami. Anak itu gede, dibawa pak motor. Mana ada tahun kemarin, dari rumah Mojosongo, anaknya malah si gonceng ke mama ini. Tengah sekolahan, baru itu mama hidup, anak hidup, mama itu di depan. Saya langsung bilang sama mama, wah, jangan ya, saya nggak enak, apalagi pakai baju SMP Widya Wacana. Nanti saya kena ke dinas pendidikan, Widya Wacana yang kena, kasihan, tolong ya Maya. Dan jelas-jelas kok ini, mohon Bapak Ibu kerjasamanya. Tapi anak saya itu udah ahli
lebih ahli dari saya. Meskipun sudah ahli, ingat Bapak Ibu, kita harus mengajari anak kita taat pada aturan. Ketika Bapak Ibu memberikan area abu-abu kepada anak-anak, ini saya bilang area abu-abu, pendidikan yang tidak jelas, itu area abu-abu. Sudah jelas secara hukum, jelas tidak boleh anak di bawah umur mengendarai motor. Ini area abu-abu. Hukumnya jelas kok, Bapak Ibu malah memberikan tidak jelas. Jangan pernah memberi area abu-abu pada anak kita di usia kita, anak kita sekarang kawin. Nanti dia akan menjadi pribadi yang abu-abu juga. Dia nanti tidak akan bisa punya kepribadian yang tegas, yang tahu ini salah, ini benar, ini hitam, ini putih. Gak bisa kita kasih area abu-abu di usia anak SD, TK, dan SMP. Harus jelas gambarnya, harus jelas aturannya. Mohon kerjasama, gak boleh bawa motor. Boleh bawa bekal anak-anak, karena kita didata bawa tumbler ya Bapak Ibu. Kita ada kasih contoh guru-guru, tidak ada styrofoam di sekolah, tidak ada plastik. Jadi kalau bawa bekal, kasih bekal ya bekalnya dari yang ramah lingkungan atau yang bisa dipakai terus berulang-ulang ya. Kemudian nanti untuk BOS, KIP, KIA yang bertanya silahkan monggo bisa lewat Bu Eva yang sudah biasa mendapat BPNKS, KIA, PIP tetap bisa dilayani. Untuk kelas 7 mungkin ada yang punya BPNKS atau PIP nanti bisa berhubungan dengan Ibu Eva Safitri bagian tata usaha kalau ada kesulitan-kesulitan. Tapi sekali lagi sekolah itu tidak mengusahakan Bapak Ibu. Ada orang protes, Bu, kok itu dapat PIP saya enggak. PIP, untuk mendapat PIP itu benar-benar tidak ada intervensi dari sekolah Bapak Ibu. Itu hak sepenuh dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang dirasa perlu mendapatkan PIP itu ada kriterianya. Nanti bisa browsing Bapak Ibu. Ada di rumahnya juga dilihat, pendapatannya dilihat. Tidak semua orang bisa dapat PIP, ada kriterianya. Salah satunya memang dianggap kurang mampu. Maaf Bapak Ibu, jangan senang dianggap kurang mampu ya Bapak Ibu. Puji Tuhan kita adalah orang-orang yang diberkati. Kalau bisa mentalnya boleh kurang mampu, boleh bahasa lain itu miskin ya Bapak Ibu ya. Boleh kita mungkin miskin, saya mungkin miskin secara harta, tapi saya nggak punya mental miskin. Mental saya tetap harus mental kaya. Amin Bapak Ibu. Jangan ngajari anak kita meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, supaya anak-anak kita menjadi pribadi yang punya harga diri. Tapi Bu, kalau memang terpaksa kami memang nggak mampu, nggak apa-apa. Jujur saja memang nggak mampu, nggak apa-apa. Malah akan dibantu. Tapi bukan berarti tidak mampu itu terus mentalnya juga tidak mampu. Jangan Bapak Ibu, anak-anak kita nanti insecure. Anak kita tetap harus kita bilang bahwa kamu istimewa. Kamu boleh anaknya orang biasa saja. Tapi Tuhan nggak beda-beda itu. Kamu tetap bisa jadi luar biasa. Itu bentuk afirmasi kayak itu penting untuk anak-anak kita. Terus Bu, langsung terakhir. Penggunaan Facebook ini Bapak Ibu tolong dikontrol Bapak Ibu. Tahun lalu kami cukup menyelesaikan masalah ini sudah cukup pelik ya. Sampai kami panggil semua orang tua. Hujatan ini loh, hujatan lewat WA ini loh Bapak Ibu. Sampai orang tuanya nggak terima, melu-melu pisan. Rame ya akhirnya. Ini dia bawa-bawa nama orang tua Bu. Iya Bu. Tapi kan kita orang tua, Tuhan ngasih kita ini sebagai orang tua kan tentu posisi kita, emosi, psikologis kita, pengalaman kita kan jauh lebih dari anak-anak kita Bapak Ibu. Maka kita ya harus lebih tenang ketika menyelesaikan itu. Jangan kita malah membakar emosinya anak atau kita membakar emosi kita sendiri. Niat marah. Oh saya itu pernah Bapak Ibu waktu saya belum jadi kepala sekolah. Anak nggak suka belajar, nilainya jelek. Saya sudah bimbing tetap nggak bisa. Tahu nggak dia itu marah-marah. Dewi kan nyanyi oke, oh yo saya juga nggak pakai ibu loh. Dewi itu loh. Nah saya terus itu di screenshot, temannya screenshot saya dulu loh marah-marah. Ibu dibilangin gini, anaknya itu menghargai saya seneng itu loh. Bu maaf ya Bu, saya tunjukin dulu Bu WA-nya kayak gini. Saya didewi-dewikan gitu. Apakah saya marah? Nggak bisa saya marah. Itu anak saya kok. Anak saya yang sedang mencari sesuatu yang dia nggak bisa. Maksudnya kalau saya marah, beda dari saya sama anak apa nanti? Kita harus berada di atas situasi Bapak Ibu. Di tahun-tahun akhir ini Bapak Ibu, Petrus bilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu habis doa jam 1:30 malam, handphone saya bunyi. Dulu. Iki siapa ya? Saya masih cepet kok telepon, apa ya? Saya kan jadi deg-degan Bapak Ibu. Dan nggak saya dengerin, nggak saya angkat. Dan aku sudah berdoa Tuhan, amin, saya mau bobo
saya nggak mau masuk kamar, itu bunyi terus. Terus tiba-tiba Tuhan itu berbicara kayak memberi hikmat dalam hati saya. Ayo kamu janji apa? Pernah janji apa? Tuhan ingatkan saya, Bapak Ibu orang tua, kalau ada masalah 24 jam yang percaya begini. Saya, Gusti Allah ini kok ngomel-ngomel baru kita ngomong gitu, gitu saya tidur nggak bisa. Ya sudah saya angkat. Saya WA dulu. Mohon maaf, tolong WA saja dulu ya. Ada apa ini siapa? Wah cerita dia. Saya takut ini kamu bisa orang tua berat ini tolong angkat. Ya kita berkomunikasi. Ternyata yang kemarin di share, yang Bapak Ibu kelas 7 pasti tahu kasusnya. Jadi handphone dia itu di-hack untuk penipuan. Ibu ini, Bu Eda ini tuh anaknya 2 itu, satu masih SD, SMP kelas 1, sekarang kelas 7 di sekolah kita. Yang satu kelas dengan anak saya di SMA 5. Itu penipuannya, modusnya memberi undangan mantu menikah. Loh pokoknya sama dinikahkan di SMP kelas 1. Secara logika kan nggak masuk akal. Tapi relasi kan nggak tahu, teman-teman kan nggak tahu. Nah itu ada di grup. Bu tolong segera keluarkan Bu, supaya nggak ada korban lagi karena ini teman gereja saya sudah jatuh korban. Kalau orang-orang gereja kan orangnya holi-holi ya, suci-suci baik-baik nanti ya orang konsolnya kekurangan, kesulitan kan itu langsung dibantu. Udah baca transfer, udah tetangga juga baru ada 2 korban. Wah saya untung saya diingatkan Tuhan pada janji saya. Nek orang itu korbannya tambah banyak. Wah langsung saya gercep, saya WA Bu Eva, mohon maaf Bu Eva, malam-malam saya WA bla 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 bla, tolong segera share di grup, tolong bilang ini kalau ada undangan seperti ini jangan diterima. Bila perlu diblokir langsung kita keluarkan nomornya, kita blokir semua Bapak Ibu. Dia sedang ibu langsung hubungi semua relasi ibu. Semalam ini dia nggak tidur dengan anaknya, cowok itu yang bersama sama saya itu langsung menghubungi semua sehingga puji Tuhan korbannya cuma 2. Puji Tuhan. Kalau kita nurut sama Tuhan ya Tuhan yuk turut bekerja ya Bapak Ibu. Coba deh waktu itu saya langsung bubuk, mungkin korbannya akan tambah dan bisa jadi saat ini saya akan diprotes Bapak Ibu. Bu kembalikan uang saya nggak bisa loh Bu ini Bu, ya kan? Oh itu ingatkan saya. Oh iya. Bapak Ibu boleh nggak saya meralat janji saya Bapak Ibu? Sekarang kalau nggak penting sekali ya jangan malam-malam ya Bapak Ibu. Tolong ya untuk toleransi. Ya ketua Ibu Dewi itu kalau nggak penting sekali. Tapi kalau memang penting sekali boleh. Jangan sungkan, enggak apa-apa. Karena suami saya pulangnya juga seminggu sekali. Pasti tidak terganggu. Enggak cuma bercanda. Dari tadi Bapak Ibu tegang soalnya. Saya kira mungkin saya selesai. Literasi, bacaan anak-anak akan kita dampingi tersebut. Literasi, numerasi, ekstrakurikuler aja langsung. Nah, seputar riset ya, bedanya PK sama tidak PK. Di PK kita memang pakai bilingual, lebih banyak bahasa Inggris. Dalam segala pembelajarannya kita mencoba bawa anak ke riset ya. Ini bedanya PK. Kita nanti akan push di riset dan OSN, Olimpiade Science maupun Olimpiade Pemeramatel. Ya itu kita masukkan di situ. Nah ini ada 20 ekstrakurikuler, Bapak Ibu ada semua di situ. Bapak Ibu monggo. Anak-anak di anak kartu biasanya sebenarnya menjadi sudah masukkan aja kan ekstra-ekstra yang banyak gerak. IPA futsal misalnya, basket. Yang pokoknya yang pakai bergerak daripada dia geraknya serakaruan malah omongnya peyok kabeh dia bergerak. Nah masukkan taekwondo bisa Bapak Ibu. Monggo ada perkusi juga yang senang orang-orang semua tembok di rumah sampai ada lukisan, masukkan saja ke sini lukis atau mural ya. Kemudian juga ada sinematografi. Nah tadi anak-anak yang senang tiktokan, nyanyi nggak jelas, sosok ngomong dewe, masukkan saja ke sini ke sinematografi atau ke teater. Ya nanti kita ajari mereka menjadi aktor ya. Kami punya murid namanya Yoel. Dia ikut saya, dia juga dewan penggalang, juga anak teater. Dia ajar belajar jadi penyiar itu di sekolah ini. Kami dulu punya radio, ya radio sekolah saja gitu. Tapi ini sekarang sudah kita nonaktifkan dulu. Jadi dia tuh kalau istirahat itu menyapa teman-temannya, halo selamat siang teman-teman, bla 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 gitu. Lulus dari SMP masuk SMA, dia rumah-rumahnya senang dengan dunia broadcast gitu, penyiaran. Akhirnya dilanjutkan. Sekarang dia udah jadi MC Bapak Ibu. Beberapa kali juga kadang-kadang dia diundang di MC pernah, dan dia ke rumah saya pamer. Bu, saya kemarin MC, dapat bayaran loh Bu. Oh ya, luar biasa loh kamu. Dapat berapa? Oh dia sebutin, oh seneng kamu ya. Kita jajannya Bu yuk gitu. Oh ya, ada apa-apa. Mau aku mau. Jadi berarti kalau undang kamu sekarang bayar loh. Oh enggak, kalau buat jajannya gratis katanya gitu. Seneng anak-anak. Ada Bapak Ibu yang nggak apa-apa Bapak Ibu. Sekarang kan broadcast itu juga
juga menjanjikan ya siaran. Saya termasuk produk broadcast Bapak Ibu. Saya ini anak orang biasa, dari orang luar biasa menjadi biasa, lalu biasa banget sampai risor. Saya pernah mengalami semua Bapak Ibu dalam proses hidup saya bersama keluarga saya. Makanya ibu saya selalu bilang, kalau kamu kuliah harus negeri, karena nggak kuat bayar. Kamu harus kerja kuliah sambil sekolah sambil kerja. Jadi saya dari kelas 2 SMP itu jadi penyiar radio Bapak Ibu. Saya dari penyiar radio dari kelas 2 SMP, SMA sampai semester 4. Semester 4 masuk semester 5 itu kuliah sudah habis, saya keluar dari radio. Makanya kadang-kadang masih ada sih. Jadi sudah gitu saya juga suka dunia teater. Di teater itu diajar cara pernafasan, cara menghadapi orang. Jadi anak-anak kita tuh penting juga punya ilmu itu. Makanya di salah satu program unggulan kami kembali ke PPT ini saya berakhir ya di sini Bapak Ibu. Di program unggulan kami selain next terus di next selain soft skill terus aja. Nah ini Bapak Ibu ada soft skill dan life skill nih. Eksplorasi soft skill dan life skill. Anak-anak yang memang di soft skillnya memang ngeranya enggak kok ininya. Kalau saya akan saya push di life skillnya, minat bakatnya agar dia jadi sesuatu. Pengembangan research and development. Bagaimana anak bisa meriset? Ya kayak kemarin hari ini liputan Jawa Pos adalah tentang biopestisida serai yang diciptakan anak-anak. Anak-anak menciptakan biopestisida ramah lingkungan. Semua takut, tapi tidak dengan bahan kimia, tapi dengan serai. Itu juara 3 tingkat nasional kemarin. Impresif, entrepreneurship, penguasaan bahasa Inggris gini, keterampilan public speaking. Mau pintar banget ada 2 pelamar. Pintar banget, satu pintar banget, satu biasa. Bang pintar banget. Masuk kantor, permisi. Ya, saya mau melamar pekerjaan. Oh ya silahkan duduk. Iya. Biasanya, permisi Mbak, selamat siang. Saya mau melamar pekerjaan Mbak. Oh ya silahkan masuk. Dua-dua, si Cucu pintar banget. Terus bilangnya ngobrol kabeh. Si Cici pas-pasan. Tapi performanya, pembawaannya meyakinkan presentasi. Sesuatu presentasi kan ya, pintar banget lah teorinya, terus luar biasa. Tapi presentasinya biasa. Yang satu jadi pemaparannya sederhana, tapi ketika dia bisa mempresentasikan dengan gaya yang kukau, perusahaan itu malah memilih yang kedua ini Bapak Ibu. Itu artinya ini sebenarnya hanya sebuah analogi bahwa tidak selalu semua yang nilai 100 itu bisa membuat anak kita berhasil. Tapi bukan berarti juga nilai 100 terus gagal, enggak. Artinya gini loh Bapak Ibu, tadi berdiferensiasi. Apapun keadaan putra-putri Bapak Ibu terima dengan ucap syukur. Bimbing dia, jangan terlalu dipaksa nih, jangan diloski. Yang baik bagaimana seimbang, holistik, menyeluruh, jangan pandang anak hanya dari kepintarannya saja. Apalagi sampai membanding-bandingkan. Kami baru saja melayani satu anak yang menangis kejar diri, dipeluk nggak mau. Kamu bareng-bareng kamu kenapa anaknya? Tetap kita paksa, kita rangkul. Keluar dengan kata-kata, aku ini nggak istimewa. Jangan bilang aku istimewa. Kamu istimewa, aku nggak istimewa. Wah itu tak dulu. Mama aku bilang aku tidak sepintar Cici. Keluar semua. Kamu di rumah ternyata dibedakan anak. Sudah kita terapi, kita diskusi berhari-hari. Ya retretnya cuma semalam, tapi kami terus berdekatan sampai dia sembuh luka batinnya. Sekarang sudah baik sama mamanya. Bapak Ibu, anak-anak kita ini adalah kertas yang terbuka. Ayo bersama-sama, bersama sekolah, bersama Tuhan, kita akan bawa anak kita menjadi pribadi yang istimewa. Amin. Saya selesai. Mohon maaf jika ada tutur kata saya kurang berkenan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Untuk kegiatan kelas 9 ada perpisahan. Bu, saya nunggu perpisahan kok tidak disebutkan Bu Dewi. Untuk kelas 9 perpisahan akan kami serahkan kepada komite. Yang sudah membayar terima kasih, bagi yang belum membayar uang perpisahan silakan boleh mencicil. Pakai cara menabung boleh, gerakan nabung 1000 boleh. Monggo silakan diatur sendiri. Biaya perpisahan itu kalau tidak salah 350 ya. Cuma kemarin di kelas 9 saya tidak hadir orangnya. Oh ada. Ada di tengah-tengah situ. Usul Bu, gak usah perpisahan kok Bu, gak usah yang aneh-aneh. Anak-anak perpasan pengumuman di gereja, setelah itu dipiknikkan saja. Kan lo tahu piknik Bu, terus mau jadi konsolnya berkorban pandemi kan atau kumpul-kumpul.
menghendaki piknik ya nanti kita perpisahannya hanya di gereja, bukan perpisahan isinya pengumuman sudah pelepasan di gereja, lalu kita tentukan hari apa piknik, biayanya berapa mau buat diatur. Tapi tidak boleh ada yang protes ya. Kalau 65 jumlah lalu 60 setuju ya yang 4 harus ikut, harus mengikuti. Jangan nanti 4 enggak, misalnya kalau yang setuju hanya 50, 14-nya enggak tuh bikin piknik sendiri atau bikin acara sendiri ya jangan. Kalau sebenarnya bertanding ya kan, siji bono siji ke sini, jangan ya Bapak Ibu. Nanti untuk perpisahan akan kami serahkan kepada komite yang akan dibentuk. Bapak Ibu, minggu depan mungkin akan ada undangan beberapa orang tua yang kami pandang bisa kami minta tolong bergabung menjadi komite kembali dengan segala kerendahan hati, jangan ditolak ya, karena kami membutuhkan partner komite, suara dari komite penting untuk membersamai kami. Terus komite itu bosori tombok enggak Bapak Ibu, siapa yang bilang loh nek iso tombok ya puji Tuhan ya kan Bapak Ibu. Iya loh, kembalinya ya ke anak kok enggak ke sekolah. Saya puji Tuhan loh kemarin dari komite saya dapat seragam. Tepuk tangan dulu dong buat komite. Dapat seragam yang kita pakai di hari apa itu adalah sumbangan dari komite. Tapi sebenarnya bukan sumbangan uangnya komite, tapi komite mengadakan event lalu ada sisa uang. Sisa uang kita belikan seragam. Bukan seragam sebenarnya, kebaya untuk perpisahan. Jadi ini untuk perpisahan, bukan untuk seragam sekolah. Tapi terus saya mikir gini, kita ini setahun nggak ada yang beli seragam, nggak punya seragam, kasihan ya Bapak Ibu. Kok nggak ada yang kasihan ya? Seragamnya. Ini kan sudah 2 tahun belum ganti Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau nyumbang kaos, terima kasih sekali ya Bapak Ibu, diberkati, dibercanda. Memang benar. Sekarang semua regulasi keuangan terpusat ke atas ke yayasan. Karena memang yayasan sekarang kan menghidupi banyak unit yang memang mengalami menurun itu soalnya BW1 memang masih fake, masih naik terus. Ya, jadi kita harus subsidi dengan unit-unit yang lain. Sehingga nanti seragam itu akan diberi kebersamaan di yayasan. Maka ini Bapak Ibu, terima kasih kemarin kami dapat tinggalan dari komite yang kemarin itu 1 seragam. Sebetulnya yang ditinggal itu mau nggak seragam. Kalau nggak salah itu kemarin ketua komitenya Pak Andang itu menjanjikan mau ngasih LCD atau apa. Tapi ternyata uangnya sisanya nggak cukup untuk beli LCD. Sisanya cuma berapa? Nggak nyampe 2 juta. Sehingga dikasih kain untuk gurunya biar kita cantik ketika perpisahan. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, kami pakai salur-salur yang besok hari apa itu akan kita seragamkan itu adalah hasil dari sisa jadi enggak bukan sisa sumbangan itu benar-benar ke komite enggak apa-apa Bu, kami ikhlas kok untuk guru-guru dan tenaga pendidikan. Terima kasih komite. Nah besok saya berharap komite ini lebih gercep lagi karena kita akan masuk terus up, kita akan terus menjadi kepala dan bukan ekor, kita akan terus bawa anak-anak kita naik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih menjadi untuk pemaparannya. Bapak Ibu, kita memang sudah overtime, tapi kami beri kesempatan untuk pertanyaan 2 saja untuk saya beri waktu 5 menit. Apakah ada? Itu ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu lagi? Betul apa ya? Sangat jelas atau mau tidak jelas ya? Ya tapi kalau tidak jelas tanya boleh Bapak. Kelas 8 ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kayak kemarin? Ada kemarin kan Pak Agus itu ya kelas 8 itu ada yang memberi usulan bis. Besok kalau bisa waktu ini bisnya yang bagus ya Bu, yang AC. Soalnya kemarin waktu outbound ke Karangpanas bisnya jelek. Saya bilang ya Pak, itu tergantung dari Bapak bayarnya berapa kok jadi ya Pak. Iya kan Bapak Ibu, ada uang ada barang kan gitu Bapak Ibu. Masa apa yuk kita ngambil bagi dari situ, tabu bagi kami mencari untung dari uang anak.